ini adalah takdirku. Dengan kata-kata itu, Aruna menghilang ke dalam malam. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tapi ia tahu, satu hal pasti ia harus menghindari kutukan ini dengan segala cara. Dalam pelariannya, Aruna pergi menuju ke tempat yang sudah lama dilupakan oleh kerajaan hutan belantara luhur, yang hanya dikenal dalam legenda kuno. Konon, di dalam hutan itu terdapat penyihir tua, seorang penyihir yang sangat kuat, yang konon bisa mengubah nasib seseorang jika diberi pengorbanan yang besar. Namun, perjalanan ke hutan belantara luhur tidaklah mudah. Hutan itu terkenal angker dan penuh dengan makhluk-makhluk gelap. Banyak orang yang memasuki hutan itu dan tidak pernah kembali. Kerajaan Sri Dewa adalah sebuah kerajaan yang terletak di sebuah pulau yang indah, dikelilingi oleh hutan lebat dan lautan biru yang tenang. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu tempat yang makmur di dunia, dengan masyarakat yang damai dan kehidupan yang penuh kebahagiaan. Di bawah pemerintahan Raja Ganjaya dan Ratu Amara, segala sesuatu tampak sempurna. Pada hari ini, kerajaan sedang merayakan ulang tahun ke-18 Putri Aruna. Putri tunggal dari Raja dan Ratu, seluruh kerajaan bersukacita, dan rakyat berkumpul di alun-alun untuk merayakan acara besar tersebut. Aruna, yang dikenal cantik dan baik hati, selalu menjadi pusat perhatian. Ia memiliki senyum yang menawan, dan setiap gerakannya menandakan kelembutan hati yang luar biasa. Putri Aruna tidak hanya dikenal karena kecantikannya, tetapi juga karena kepeduliannya terhadap rakyat. Sejak kecil, ia sering turun ke pasar untuk berbicara dengan rakyat, mendengarkan keluhan mereka, dan memastikan bahwa kerajaan selalu dalam keadaan baik. Bagi Aruna, melayani rakyatnya adalah hal yang paling penting. Di sampingnya, ada Pangeran Raka, kekasihnya yang juga merupakan calon suami yang telah dijodohkan sejak kecil. Pangeran Raka adalah pria tampan yang selalu mendampingi Aruna di setiap langkahnya. Mereka berdua tumbuh bersama dan memiliki hubungan yang sangat erat. Raka selalu setia dan mendukung setiap keputusan Aruna. Hari ini adalah hari yang istimewa, Aruna. Semua orang menantikan perayaan besar ini, kata Raka sambil tersenyum, memandang putri yang tengah berjalan di sampingnya. Aku senang bisa merayakan bersama rakyat kita. Aku merasa terhubung dengan mereka, Raka, jawab Aruna. Senyuman lebar menghiasi wajahnya. Ia tahu, meski kerajaan ini penuh kedamaian, ada satu hal yang selalu mengganggunya, keberadaan sebuah ramalan kuno yang menyebutkan bahwa ada kutukan yang akan datang jika seorang putri dari garis keturunan kerajaan mencapai usia 18 tahun. Meski di luar semuanya terlihat sempurna, di dalam istana, sebuah rahasia besar telah lama dipendam oleh raja dan ratu. Ada sebuah legenda kuno yang mengatakan bahwa setiap generasi putri kerajaan Sri Dewa yang mencapai usia 18 tahun akan mengalami kutukan yang membawa kehancuran. Ramalan ini berasal dari seorang penyihir tua yang mengutuk keluarga kerajaan karena suatu dosa yang terjadi berabad-abad lalu. Jangan terlalu percaya pada cerita kuno itu, kata Ratu Amara pada suatu malam ketika Putri Aruna bertanya tentang ramalan itu. Itu hanya cerita, Aruna. Kita harus melupakan masa lalu dan hidup di masa depan. Namun, meskipun ibunya berusaha meyakinkannya, Aruna tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang mengendap di dalam hatinya. Meskipun tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran ramalan tersebut, ia merasakan ada sesuatu yang aneh dan tidak biasa di dalam istana. Semua orang tampak berharap bahwa kutukan itu hanyalah mitos. Namun, jauh di dalam hatinya, Aruna merasa bahwa ramalan itu mungkin bukan sekadar cerita belaka. Puncak perayaan ulang tahun ke-18 Putri Aruna tiba. Dengan pesta yang luar biasa diadakan di halaman istana. Rakyat berkumpul, menyaksikan berbagai atraksi dan pertunjukan seni. Ada tarian khas kerajaan, nyanyian, dan makanan lezat yang melimpah. Aruna duduk di atas singgasana kerajaan, mengenakan gaun sutra yang indah, bersinar dalam keramaian itu. Pangeran Raka di sisinya, tak henti-hentinya tersenyum, dan memandangnya dengan penuh kasih. Namun, meskipun merayakan kebahagiaan itu, Aruna merasakan ada yang tidak beres. Ketika matanya melintas di atas kerumunan, ia merasa ada seseorang yang mengamatinya dengan tatapan yang sangat tajam, seolah menyimpan rahasia besar. Di tengah keramaian, tiba-tiba, seekor babi hitam besar muncul dari arah hutan, berjalan memasuki halaman istana. Semua orang terkejut melihatnya. Beberapa berteriak ketakutan, sementara yang lain hanya diam, memandang makhluk itu dengan kebingungan. Apa itu? Tanya Aruna, terkejut, sambil berpegangan erat pada lengan Pangeran Raka, sebelum ada yang sempat merespons. Babi hitam itu menatap tajam ke arah Aruna, seolah mengenali sosoknya. Dengan kecepatan luar biasa, babi itu menerjang ke arah istana, menyebabkan kerusakan besar
sebelum akhirnya melarikan diri ke dalam hutan. Itu bukanlah hewan biasa, kata Raka, wajahnya tertegun. Mungkin saja makhluk dari kutukan yang telah lama kita dengar. Penyelidikan yang dimulai setelah insiden tersebut, rasa ketegangan mulai menyelimuti kerajaan. Para penasihat kerajaan, termasuk seorang penyihir tua yang tinggal di istana, mulai membicarakan kembali ramalan dan kutukan yang pernah dilupakan. Aruna merasa ketakutan, dan rasa cemas yang sejak lama menghantui dirinya, kini semakin nyata. Ini bukan kebetulan, Raka. Sesuatu yang sangat buruk akan terjadi, kata Aruna. Suara gemetar. Raka menggenggam tangan Aruna dengan penuh keyakinan. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapi semuanya bersama. Namun, di dalam hati Aruna, ia tahu bahwa kutukan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihindari begitu saja. Mungkin ini adalah awal dari petualangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kata-kata Pangeran Raka bergaung di benak Putri Aruna, namun meskipun ia berusaha tenang, ketakutan yang selama ini tersembunyi semakin membelenggu hatinya. Sesuatu yang lebih gelap dari yang ia bayangkan, kini mengintai, mengancam kerajaannya, dan mengancam kehidupannya. Babi hitam yang muncul di perayaan ulang tahunnya bukanlah kebetulan. Itu adalah tanda yang tak dapat disangkal. Hari-hari setelah insiden itu, istana diliputi oleh ketegangan yang tak terlihat sebelumnya. Setiap penjuru kerajaan kini dipenuhi dengan bisikan-bisikan tentang kutukan yang sepertinya mulai terwujud. Para penasihat kerajaan semakin cemas, dan semakin banyak pembicaraan tentang ramalan kuno yang mengatakan bahwa takdir buruk akan menimpa putri ketika ia mencapai usia 18 tahun. Ratu Amara, yang selalu berusaha menjaga ketenangan di kerajaan, mulai merasa cemas. Wajahnya yang biasanya penuh kedamaian, kini tampak pucat dan murung. Di malam hari, ia sering terlihat termenung di hadapan cermin, seolah memikirkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Raja Ganjaya, yang biasanya penuh kewibawaan, tampak terguncang. Ia berusaha menenangkan rakyat, namun di balik senyumannya, ia menyembunyikan rasa khawatir yang luar biasa. Di sisi lain, Aruna, meskipun berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya, merasakan ada sesuatu yang menyesakkan. Setiap kali ia menatap keluar jendela kamarnya, ia merasa seolah ada mata yang mengawasinya. Hanya satu hal yang terbayang dalam benaknya. Apakah kutukan itu benar-benar datang untuk menghancurkan hidupnya? Suatu malam, saat semua orang tidur, Aruna terbangun dengan perasaan tidak nyaman yang mengganggunya. Ia melangkah ke jendela kamarnya dan melihat langit malam yang gelap, seolah ada bayangan yang bergerak di kejauhan. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak semakin dekat, dan saat Aruna menatap lebih dalam, ia bisa melihat bayang-bayang makhluk besar seekor babi hitam raksasa, tersembunyi di antara pepohonan hutan yang gelap. Tidak, Aruna berteriak, tubuhnya gemetar. Bagaimana bisa babi itu kembali begitu cepat? Mungkinkah itu adalah bagian dari kutukan yang lebih besar? Dalam sekejap, Aruna tahu, ia harus mengambil keputusan. Ia tidak bisa berdiam diri lagi. Kerajaan ini, rakyatnya, dan orang-orang yang ia cintai, akan hancur jika kutukan itu benar adanya. Putri Aruna tahu bahwa ia harus menghilang, melarikan diri untuk melindungi mereka semua. Meskipun itu berarti kehilangan segalanya. Dengan tekad bulat, Aruna pergi menemui Pangeran Raka di tengah malam. Raka, aku harus pergi. Suara Aruna penuh dengan ketegasan dan kesedihan. Pangeran Raka yang sedang tertidur terbangun dan memandang Aruna dengan wajah penuh kebingungan. Apa maksudmu, Aruna? Kenapa kamu ingin pergi? Tanyanya dengan suara rendah, cemas. Aku merasa ada sesuatu yang besar akan datang. Raka, aku tidak bisa membiarkan kerajaanku dan kamu menjadi bagian dari kutukan ini. Aku harus pergi dan mencari cara untuk menghentikannya, jawab Aruna. Suaranya penuh determinasi. Tidak, Aruna, kamu tidak bisa pergi. Aku akan melindungimu. Kita akan bersama-sama menghadapinya. Raka berkata sambil menggenggam tangannya, mencoba menahan putri yang telah menjadi separuh hidupnya. Aruna mengguncang kepalanya. Tidak ada yang bisa menghadapinya kecuali aku. Ini adalah takdirku. Dengan kata-kata itu, Aruna menghilang ke dalam malam. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tapi ia tahu, satu hal pasti ia harus menghindari kutukan ini dengan segala cara. Dalam pelariannya, Aruna pergi menuju ke tempat yang sudah lama dilupakan oleh kerajaan hutan belantara luhur, yang hanya dikenal dalam legenda kuno. Konon, di dalam hutan itu terdapat penyihir tua, seorang penyihir yang sangat kuat, yang konon bisa mengubah nasib seseorang jika diberi pengorbanan yang besar. Namun, perjalanan ke hutan belantara luhur tidaklah mudah. Hutan itu terkenal angker dan penuh dengan makhluk-makhluk gelap. Banyak orang yang memasuki hutan itu dan tidak pernah kembali.
Saat Aruna menembus batas hutan, langkahnya semakin berat. Cahaya bulan yang menembus celah pepohonan memberikan sedikit petunjuk. Tapi di setiap sudut hutan, ia merasa ada mata yang mengintainya. Ia terus berjalan tanpa berhenti, meskipun rasa takut semakin menggerogoti dirinya. Di tengah hutan yang semakin lebat, Aruna mendengar suara gemuruh yang datang dari arah kiri. Saat ia menoleh, tiba-tiba sebuah makhluk besar muncul dari balik pepohonan, sebuah serigala raksasa yang mengeluarkan suara melengking, siap menyerangnya. Aruna terjatuh, dan serigala itu maju dengan gigi-giginya yang tajam. Namun, saat ia hampir digigit, terdengar suara keras dari arah belakang. "Jangan sentuh dia!" Dengan gerakan yang penuh kecepatan, Pangeran Raka muncul, melompati tubuh Aruna, dan mengayunkan pedangnya ke arah serigala. Pertarungan sengit pun dimulai. Dan Aruna, yang terkejut dengan kemunculan Raka, merasa tak percaya bahwa ia datang menyelamatkannya. "Raka, apa yang kamu lakukan di sini?" Aruna terkejut, meskipun hatinya merasa lega melihatnya. "Aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian, Aruna," kata Raka dengan tegas, sambil memukul mundur serigala yang menyerangnya. Namun, meskipun serigala itu berhasil diusir, Aruna tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Bahaya besar menanti di depan, dan kutukan yang begitu lama tersembunyi mulai terungkap. Aruna masih tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Ia berdiri gemetar di tengah hutan belantara luhur, menatap Pangeran Raka yang dengan berani melawan serigala raksasa yang hampir saja mengoyak tubuhnya. Raka yang terluka ringan, dengan napas terengah-engah, mengangkat wajahnya yang penuh tekad. "Aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian, Aruna," jawab Raka. Suaranya serius, namun dalam pandangannya, Aruna bisa melihat betapa besar kecemasannya. "Jika kutukan itu benar-benar datang, aku akan melindungimu, apapun yang terjadi." Aruna memandang Raka sejenak, hatinya merasa bingung. Di satu sisi, ia ingin sekali melindungi orang-orang yang ia cintai, tapi di sisi lain, ia merasa takut dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tahu bahwa kutukan itu bukan hanya sekadar legenda. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggunya. Namun, keputusan sudah diambil. Mereka berdua harus melanjutkan perjalanan ini, menghadapi takdir yang tak bisa dielakkan. Mereka terus melangkah lebih dalam ke dalam hutan, semakin jauh dari kerajaan dan kehidupan damai yang pernah mereka kenal. Hutan belantara luhur bukan hanya terkenal angker, tapi juga penuh dengan makhluk-makhluk gaib yang tak terhitung jumlahnya. Setiap langkah yang mereka ambil membuat suasana semakin mencekam, dan bayangan gelap mulai terasa begitu nyata. "Kita harus segera menemukan penyihir tua itu, Raka," kata Aruna dengan suara rendah, berharap ada jawaban di balik kutukan yang menghantui hidupnya. "Dia satu-satunya yang bisa membantu kita menghentikan semuanya." Raka menatap Aruna dengan serius. "Aku tahu, tapi kita harus tetap berhati-hati. Hutan ini penuh dengan bahaya yang tak terduga." Tidak lama setelah itu, mereka mendengar suara berderak dari belakang. Dan jangan cepat, melainkan sekelompok makhluk berbentuk bayangan yang muncul dari balik pepohonan, matanya menyala dengan warna merah menyala. "Apa itu?" tanya Raka. Suara ketegangan terdengar jelas di nada suaranya. Aruna menggenggam pedangnya, yang sudah dipersiapkan dengan baik, dan bersiap menghadapi apapun yang datang. Makhluk-makhluk ini, mereka penjaga hutan, bukan makhluk biasa. Aruna berbisik, mencoba mengingat cerita-cerita yang pernah ia dengar di masa kecil tentang hutan ini. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, makhluk-makhluk itu bergerak cepat dan menyerang, mengeluarkan suara mencekam yang membuat hati Aruna berdetak kencang. Serangan pertama begitu cepat, hampir saja mengenai Aruna, namun Raka melompat dan menghalanginya dengan tubuhnya, memegang pedangnya erat-erat. "Kau tidak akan menyentuhnya," teriak Raka, menangkis serangan dari makhluk bayangan yang menyerangnya. Meskipun Raka berusaha keras melawan, mereka terlalu banyak. Aruna tahu mereka tidak bisa bertahan lebih lama. Dengan keberanian yang tersisa, ia mulai melawan, namun kekuatan makhluk-makhluk itu semakin besar. Dalam keadaan terdesak, Aruna mendengar suara gemuruh dari jauh. Seperti sesuatu yang jauh lebih besar sedang datang. Di saat-saat terakhir, ketika makhluk bayangan hampir menyelimuti mereka, tiba-tiba terdengar suara gemuruh besar dari atas. Sepertinya sebuah kehadiran yang sangat kuat datang menyingkirkan makhluk-makhluk itu. Cahaya berkilau menghantam langit, dan sekejap, makhluk-makhluk bayangan itu hilang begitu saja. "Jangan takut, anak-anak." Suara itu terdengar dalam keheningan. "Aku yang akan melindungi kalian." Dari balik kabut hutan yang tebal, muncul seorang wanita tua dengan pakaian putih yang berkilau, seolah diterangi cahaya dari luar dunia. Wajahnya dipenuhi keriput,
tetapi matanya penuh dengan kebijaksanaan yang dalam. Ia berdiri dengan anggun, meskipun usia dan kekuatannya tampak bertentangan. Siapa? Siapa Anda? Tanya Aruna dengan hati berdebar, menatap wanita itu dengan penuh rasa ingin tahu. Aku adalah penyihir tua yang kalian cari, jawab wanita itu sambil tersenyum lembut. Tidak banyak yang mampu melangkah ke hutan ini dan hidup untuk menceritakan kisahnya. Tetapi aku tahu mengapa kalian datang. Raka, yang masih sedikit terengah, bertanya dengan serius, kutukan itu. Apakah benar adanya? Dapatkah Anda menghentikannya? Penyihir tua itu mengangguk pelan. Wajahnya tampak mengarah pada sesuatu yang sangat berat. Kutukan itu bukan hal yang bisa dihindari, nak. Kerajaanmu akan hancur jika tak ada pengorbanan yang besar. Dan kutukan ini, Aruna, adalah kutukan dari darahmu sendiri. Aruna merasa tubuhnya lemas mendengar kata-kata itu. Apa maksud Anda? Mengapa saya yang harus menghadapinya? Penyihir tua mendekat, meletakkan tangannya di bahu Aruna. Karena darah kerajaannya adalah darah yang telah melanggar janji pada dewa-dewa zaman dahulu. Dan hanya darah yang sama yang akan mampu menghapus kutukan itu. Namun, ada harga yang harus dibayar. Sebuah pengorbanan yang tak terduga. Apa pengorbanan itu? Tanya Raka, merasa ketakutan akan apa yang akan diungkapkan. Penyihir tua menatap mereka berdua dengan tatapan yang dalam, seolah-olah mengetahui takdir mereka. Aruna, kamu harus siap. Terkadang takdir mengharuskan kita memilih antara kehidupan dan kehancuran. Pilihanmu akan menentukan nasib kerajaan dan semua orang yang kamu cintai. Dengan kata-kata itu, suasana menjadi semakin mencekam. Aruna merasa dirinya terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sekarang, tidak hanya hidupnya yang dipertaruhkan, tetapi juga takdir seluruh kerajaan. Kata-kata penyihir tua itu menggema dalam benak Aruna, menyusup hingga ke jiwanya yang terdalam. Pilihlah dengan bijak, karena pengorbanan ini akan menuntut sesuatu yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Aruna menatap wajah penyihir tua itu dengan penuh keraguan, hatinya dipenuhi kecemasan yang semakin dalam. Raka yang berdiri di sampingnya, merasakan perubahan atmosfer yang begitu berat. Mereka berdua seolah-olah terjebak dalam sebuah takdir yang tak bisa mereka hindari. Apa yang harus aku lakukan? Aruna bertanya. Suaranya hampir tak terdengar, seolah takut mendengar jawaban yang akan diberikan oleh penyihir tua. Penyihir tua itu menarik napas dalam-dalam, seolah menimbang setiap kata yang akan diucapkan satu-satunya. Cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan mengorbankan darah yang murni, darah yang sama, yang mengalir dalam darah kerajaanmu. Hanya dengan pengorbanan itu, dewa-dewa yang terhina akan memaafkan keluarga kerajaanmu. Tapi, apakah itu berarti aku harus mengorbankan diriku? Tanya Aruna, wajahnya memucat. Rasa takut dan kebingungannya semakin mendalam. Penyihir tua menggelengkan kepala pelan. Tidak Aruna, pengorbanan itu bukan berarti kematianmu. Namun, ada harga lain yang harus dibayar. Terkadang, untuk menghindari kehancuran, seseorang harus melupakan siapa dirinya, bahkan mengorbankan sebagian dari jiwanya. Kata-kata itu seolah mengiris hati Aruna. Melupakan siapa aku, mengorbankan jiwaku, suaranya bergetar, dan Raka yang berdiri di sampingnya, meraih tangannya dengan erat. Aruna, aku akan selalu berada di sampingmu. Apapun pilihan yang harus kamu ambil, kita akan menghadapinya bersama. Pangeran Raka menatapnya dengan penuh keyakinan, namun di balik itu, Aruna tahu, hatinya juga dipenuhi keraguan dan ketakutan yang sama. Penyihir tua mengangguk. Begitulah nasib yang telah tertulis untukmu. Namun, jika kamu melarikan diri dari takdir ini, kerajaannya akan hancur. Tidak hanya kerajaan ini, tetapi semua yang ada di dalamnya, termasuk orang-orang yang kau cintai. Aruna menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang sudah berada di ujung kelopak matanya. Apa yang harus aku lakukan? Kamu harus menyamar, Aruna. Penyihir tua akhirnya memberikan jawaban yang jelas. Untuk menyelamatkan kerajaanmu, kamu harus menghilang dari pandangan mereka semua. Kamu harus hidup dalam bentuk yang tak dikenali oleh siapapun, sebagai makhluk yang tidak ada hubungannya dengan kerajaan. Menyamar? Tanya Raka dengan bingung. Ya, kamu harus menjadi sesuatu yang bukan manusia, Aruna. Kamu harus hidup sebagai babi hitam, makhluk yang akan dianggap sebagai kutukan oleh semua orang. Dengan begitu, kamu akan terlindungi dari para makhluk kutukan yang akan memburu darah kerajaan. Aruna terdiam sejenak. Pikiran tentang kehilangan dirinya dalam bentuk yang tak dikenali terasa sangat berat. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kerajaan dan orang-orang yang ia cintai. Baiklah, katanya akhirnya,
suara berat namun penuh tekad. Aku akan melakukannya. Untuk kerajaan ini, untuk orang-orang yang aku cintai, dan untukmu, Raka. Dengan bantuan penyihir tua, Aruna dipersiapkan untuk melakukan transformasi besar ini. Di tengah hutan yang gelap, dengan kata-kata ajaib yang keluar dari bibir penyihir tua, tubuh Aruna perlahan berubah. Tak hanya sekedar wujudnya, tetapi juga seluruh ingatannya sebuah pengorbanan yang membuatnya terpaksa melupakan siapa dirinya yang sebenarnya. Aruna merasakan tubuhnya berubah. Kulitnya yang halus mulai tertutup oleh bulu hitam yang kasar, dan tubuhnya mengecil, berubah menjadi seekor babi hitam besar. Ingat Aruna, kamu harus melupakan siapa kamu sebenarnya. Kehidupanmu yang dulu sudah berakhir. Kini, kamu adalah makhluk yang harus hidup di luar jangkauan manusia. Penyihir tua memberikan peringatan terakhir sebelum Aruna sepenuhnya berubah. Rasa cemas, ketakutan, dan kesedihan begitu dalam menyelubungi hati Aruna. Namun ia tahu, tak ada jalan lain. Untuk menyelamatkan semuanya, ia harus mengorbankan dirinya, dan menerima bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Pangeran Raka memandang Aruna yang kini berubah menjadi babi hitam. Matanya penuh dengan kesedihan yang tak terucapkan, namun di dalamnya tetap ada tekad yang kuat. Aku akan menunggumu, Aruna. Apapun yang terjadi, aku akan menemukanmu lagi. Namun, Aruna tahu bahwa perjalanan ini akan sangat sulit. Sebagai makhluk yang tidak dikenal, ia akan berusaha bertahan hidup tanpa siapapun yang mengenalinya. Begitu banyak yang harus ia hadapi dalam kesendirian. Aruna, kini dalam wujud babi hitam, harus menjauh dari kerajaan, bersembunyi di hutan yang lebat dan liar. Setiap langkahnya penuh dengan rasa kesepian yang tak terlukiskan. Ia tidak tahu berapa lama ia harus bertahan di sini, atau apakah ada harapan untuk kembali ke kehidupannya yang dulu. Namun, dalam hatinya yang tersisa, Aruna bertekad untuk melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup, untuk menyelamatkan kerajaan yang ia cintai, dan untuk suatu hari nanti, kembali kepada orang-orang yang mengasihinya. Aku akan menghadapinya, bisiknya dalam hati. Aku akan bertahan hidup, apapun yang terjadi. Kata-kata Aruna bergema dalam pikirannya, saat ia mulai melangkah jauh ke dalam hutan yang gelap dan lebat. Kini, tubuhnya yang dulu ramping dan anggun, telah berubah menjadi tubuh seekor babi hitam besar, dengan bulu kasar yang menutupi seluruh tubuhnya. Tak ada lagi putri yang penuh kelembutan. Tak ada lagi wajah cantik yang dulu dikenal seluruh kerajaan. Hanya ada makhluk yang mengembara dalam kesepian hutan yang penuh dengan bahaya. Aruna merasa dunia telah memalingkan muka darinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat, begitu jauh dari kehidupan yang pernah ia kenal. Apakah ini takdirku? Pikirnya dengan perasaan yang penuh keraguan. Setiap jejaknya di tanah hutan menjadi pengingat bahwa ia kini terpisah selamanya dari keluarga, sahabat, dan Pangeran Raka yang tak henti-hentinya berusaha menemukannya. Namun, ada satu hal yang Aruna tahu pasti, ia tidak boleh menyerah. Ia harus bertahan hidup untuk kerajaan, untuk orang-orang yang ia cintai, dan untuk dirinya sendiri. Hari demi hari, Aruna mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya sebagai babi hitam. Ia belajar untuk berburu, mencari makanan di hutan, dan menghindari makhluk-makhluk yang berbahaya. Namun, hidup di alam liar tidaklah mudah. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Aruna seringkali merasa kesepian, terutama pada malam hari, ketika angin hutan membawa suara-suara yang mengingatkannya pada kehidupannya yang dulu. Ia merindukan suara tawa rakyatnya, senyuman hangat Raka, dan tatapan penuh kasih dari orang tuanya. Namun, kini semua itu terasa begitu jauh, seperti mimpi yang terlepas dari genggaman tangan. Suatu malam, saat Aruna beristirahat di bawah pohon besar, ia mendengar langkah kaki yang mendekat. Dengan cepat, ia merunduk di balik semak-semak, bersembunyi dari makhluk yang mendekat. Ketika ia mengintip, ia melihat sekelompok pemburu yang membawa obor. Mereka tampaknya sedang mencari sesuatu. Babi hitam itu pasti ada di sekitar sini. Salah seorang pemburu berbisik, "Kita harus menangkapnya. Itu adalah makhluk kutukan yang membawa bencana." Aruna merasa cemas. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan. Aku harus berani, pikirnya. Dengan sekuat tenaga, ia berlari menjauh, berlari lebih cepat daripada yang pernah ia lakukan sebelumnya. Ia tahu bahwa jika ia tertangkap, nasibnya akan lebih buruk lagi. Namun, tak lama setelah itu, Aruna terperangkap dalam jaring yang dipasang oleh pemburu. Tubuhnya terjerat rapat, tak bisa bergerak. Pemburu itu datang dengan senyum kemenangan. "Akhirnya, kita menangkapmu, makhluk kutukan," kata pemburu itu dengan penuh kebencian. Mereka menarik Aruna keluar dari jaring, menatapnya dengan jijik. Aruna berusaha melawan, menggigit dan mencakar, namun jaring itu terlalu kuat.
Pemburu-pemburu itu tertawa, merasa berhasil menangkap makhluk yang mereka yakini sebagai pembawa malapetaka. Kau tidak akan bisa melarikan diri lagi. Setelah ini, kerajaan akan tahu bahwa kutukan ini sudah berakhir, kata salah satu pemburu. Aruna merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa jika ia jatuh ke tangan mereka, semuanya akan berakhir. Namun, di saat yang sangat genting itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat pemburu-pemburu itu hendak membawa Aruna ke kerajaan untuk dijadikan tontonan atau bahkan korban persembahan, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari arah hutan. Sebuah makhluk besar melompat keluar dari semak-semak dengan kecepatan yang luar biasa. Itu adalah serigala besar yang memiliki bulu perak yang berkilau di bawah cahaya bulan. Serigala itu menerkam para pemburu dengan kekuatan yang tak terbayangkan, menghempaskan mereka dengan satu gerakan yang begitu cepat. Aruna terkejut, namun tak bisa menyembunyikan rasa lega. Serigala itu memandangnya dengan mata tajam, seolah mengetahui bahwa Aruna bukanlah makhluk biasa. Dengan satu gerakan lagi, serigala itu memotong jaring yang mengikat tubuh Aruna dan membebaskannya. Kamu menyelamatkanku? Tanya Aruna. Kebingungannya bercampur dengan rasa terima kasih yang mendalam. Serigala itu hanya berdiri di depan Aruna, memandangnya dalam diam. Aruna merasa ada sesuatu yang sangat familiar dari makhluk ini, namun ia tidak bisa mengingat dengan pasti. Siapa kamu? Aruna bertanya. Suara masih gemetar. Serigala itu mengangkat kepalanya dan menggonggong pelan, lalu berbalik dan melangkah pergi, seolah memberi tanda agar Aruna mengikutinya. Tanpa berpikir panjang, Aruna mengikuti langkahnya, merasa bahwa mungkin makhluk ini memiliki jawaban atas apa yang terjadi padanya. Aruna mengikuti serigala itu dengan harapan baru. Meskipun hidupnya semakin rumit dan penuh bahaya, ia merasa sedikit lebih tenang setelah pertemuan ini. Mungkin di luar sana, ada sesuatu yang lebih besar menunggu, sesuatu yang bisa membantunya keluar dari kutukan ini dan kembali kepada orang-orang yang ia cintai. Di malam yang sunyi itu, serigala yang membawanya menjauh dari pemburu-pemburu yang kejam, membawa Aruna lebih dalam ke hutan, menuju suatu tempat yang ia sendiri belum tahu tujuannya. Langkah Aruna diikuti oleh serigala perak yang bergerak cepat dan pasti. Hutan yang semakin gelap dan lebat mengitari mereka, namun serigala itu seakan tahu jalan yang harus ditempuh. Aruna, meskipun penasaran, merasa sedikit lebih tenang. Sesuatu tentang makhluk ini memberi rasa aman yang luar biasa, seolah serigala itu memiliki tujuan yang lebih besar, lebih penting daripada sekadar menyelamatkan dirinya. Aruna mengikutinya tanpa ragu, meskipun tubuhnya yang terjebak dalam wujud babi hitam, lelah dan penuh luka. Setiap langkah di hutan semakin terasa berat, namun tekad Aruna tetap tak tergoyahkan. Aku harus melanjutkan. Aku harus menyelamatkan kerajaan ini. Setelah berjam-jam berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat yang sangat asing. Sebuah lembah yang dikelilingi oleh tebing tinggi dan jurang yang dalam. Di tengah lembah itu, terdapat sebuah kuil tua yang tampak sudah sangat lama terlupakan. Kuil itu terbuat dari batu hitam dan ukiran yang sudah pudar, mengisyaratkan bahwa tempat ini memiliki sejarah yang jauh lebih panjang daripada yang bisa dibayangkan Aruna. Serigala itu berhenti di depan kuil, seolah memberi isyarat pada Aruna untuk masuk. Aruna yang merasa ada sesuatu yang misterius tentang tempat ini, beranikan diri melangkah ke dalam. Setiap langkahnya terdengar bergema di dalam kuil yang sunyi. Sementara serigala itu mengikuti dari belakang dengan penuh kewaspadaan. Saat ia memasuki bagian dalam kuil, sebuah aroma aneh menguar, dan Aruna merasakan ada sesuatu yang menghalangi pernapasannya. Di tengah kuil ada sebuah altar batu yang dikelilingi oleh lilin-lilin besar yang menyala dengan cahaya merah. Udara di dalam ruangan itu terasa berat, seolah dipenuhi oleh kekuatan magis yang kuat. Di atas altar, terdapat sebuah batu hitam yang dipenuhi dengan simbol-simbol kuno. Apa ini? Aruna bertanya. Suaranya bergema di ruang yang gelap. Serigala itu mendekat, mendengus pelan, dan menatap batu itu dengan tatapan tajam, seolah memberikan Aruna petunjuk untuk lebih dekat. Sambil melangkah mendekat, Aruna merasakan getaran aneh di dalam dirinya. Ketika ia memandang lebih dekat pada batu hitam itu, sebuah suara lembut terdengar di telinganya. Berkatilah aku, dan kutukan ini akan berakhir. Suara itu hampir tidak terdengar, tetapi cukup jelas untuk Aruna, yang kini merasa bahwa batu itu seolah berbicara langsung kepadanya. Tiba-tiba, sebuah bayangan gelap melintas di depan Aruna, dan sekejap, sebuah sosok yang tinggi dan besar muncul di hadapannya. Sosok itu berpakaian jubah hitam yang berkilau. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan, namun matanya yang bercahaya merah
memancarkan rasa takut yang mendalam. Kamu sudah sampai di sini. Suara itu bergema dalam ruang kuil, penuh dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Namun, tidak ada yang bisa mengubah takdirmu, Aruna. Aruna terkejut dan melangkah mundur, tetapi serigala itu berdiri tegak di sampingnya, seolah siap melindunginya. Siapa kamu? Aruna akhirnya bertanya. Suaranya gemetar. Aku adalah penjaga dari kutukan ini. Jawab sosok itu dengan suara yang berat dan menakutkan. Kutukan yang telah menghancurkan kerajaanmu selama berabad-abad. Apa yang kamu inginkan? Aruna bertanya dengan berani, meskipun hatinya penuh dengan ketakutan. Aku ingin kamu mengerti bahwa tidak ada jalan keluar, Aruna. Darah kerajaanmu adalah darah yang telah memicu kehancuran. Ini adalah harga yang harus dibayar. Aruna merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia tahu bahwa kutukan ini bukan sekadar takdir yang harus diterima begitu saja. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari yang bisa ia pahami. Ia tahu bahwa meskipun ia telah membuat pengorbanan besar, masih ada satu pilihan terakhir yang harus diambil. Aku tidak akan menyerah, Aruna berkata. Suaranya mengandung keberanian yang baru ditemukan. Aku akan mengakhiri kutukan ini. Aku tidak akan membiarkan kerajaan hancur. Sosok itu tersenyum dingin, seolah tidak terkejut dengan kata-kata Aruna. Kamu bisa mencoba, tetapi tidak ada yang bisa mengubah nasib yang telah dituliskan. Namun, dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan Aruna dalam keheningan yang mencekam. Serigala itu mendekat, menatapnya seolah memahami bahwa tantangan besar masih menanti. Aruna menatap batu hitam di altar. Matanya yang penuh tekad bersinar dalam kegelapan. Aku harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Aku harus mengorbankan lebih banyak lagi untuk menyelamatkan semua orang yang aku cintai. Dengan keputusan yang semakin bulat, Aruna tahu bahwa ia harus melangkah lebih jauh, menghadapi ancaman yang lebih besar, dan menemukan cara untuk mengatasi kutukan ini. Tanpa Raka, tanpa siapapun yang mengenalnya, ia harus menemukan kekuatan dalam dirinya untuk mengubah takdir. Aruna berdiri tegak di depan altar batu yang masih berkilauan dengan cahaya merah. Matanya dipenuhi tekad yang membara. Rasa cemas yang semula membelenggunya kini mulai tergantikan oleh sebuah dorongan kuat untuk mengakhiri kutukan yang menghancurkan hidupnya dan kerajaan. Di hadapannya, batu hitam itu bersinar, dan suara-suara misterius seolah menggerogoti pikirannya. Apa yang harus kulakukan? Bisiknya dalam hati, saat serigala perak yang menemani terus mengawasi dengan tatapan yang dalam. Tanpa berkata sepatah kata pun, serigala itu melangkah ke arah pintu kuil yang gelap, menatap keluar dengan penuh kewaspadaan, seolah memberi tanda kepada Aruna untuk mengikutinya. Aruna mengangguk pelan, merasa bahwa makhluk itu tidak akan menuntunnya ke tempat berbahaya, meskipun ketakutan tetap menyelimuti dirinya. Malam semakin dalam, dan langkah Aruna semakin berat. Dengan bantuan serigala yang terus mengarahkannya, mereka meninggalkan kuil tua dan melanjutkan perjalanan mereka lebih jauh ke dalam hutan. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah gua tersembunyi di balik pepohonan lebat. Gua itu tampak sunyi dan penuh dengan aura magis yang kental. Ini tempatnya. Serigala itu menggonggong pelan, kemudian bergerak mundur, seolah memberi ruang bagi Aruna untuk masuk. Hati Aruna berdegup kencang saat melangkah masuk ke dalam gua yang gelap. Suasana di dalam gua itu terasa penuh misteri dan kekuatan yang hampir tak bisa dijelaskan. Dinding gua dipenuhi dengan lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan kisah-kisah tentang dewa-dewa dan makhluk-makhluk yang sangat kuat, serta pengorbanan yang telah terjadi selama berabad-abad. Namun, satu lukisan menarik perhatian Aruna, sebuah gambar yang menggambarkan seorang wanita yang tampak seperti dirinya, tetapi dengan wajah penuh kehancuran dan penderitaan, terjebak di antara dua dunia. Di dalam gua, ada sebuah meja batu yang besar, dengan berbagai ramuan dan benda-benda magis terletak di sekelilingnya. Di tengah ruangan, berdiri seorang wanita tua yang berpakaian sederhana namun penuh aura kekuatan. Penyihir kuno. Seorang wanita yang sudah lama dikenal dalam legenda kerajaan, sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang takdir dan kekuatan yang lebih tinggi dari siapapun. Wanita itu menatap Aruna dengan tatapan tajam, namun dalam matanya ada rasa kasihan yang mendalam. Kau datang untuk mencari jawaban, bukan? Tanya penyihir kuno dengan suara yang dalam dan penuh misteri. Aruna mengangguk, meskipun rasa takut masih menggelayuti hatinya. Aku ingin tahu bagaimana cara menghapus kutukan ini. Aku ingin mengakhiri semua ini dan menyelamatkan kerajaan. Penyihir kuno mendekat dan mengangkat tangan, mengisyaratkan agar Aruna duduk di meja batu itu. Kutukan itu bukan hal yang mudah untuk dihapuskan, Aruna. Apa yang terjadi pada kerajaanmu adalah hasil dari sebuah pengkhianatan besar yang dilakukan oleh leluhurmu. Dan kamu,
sebagai keturunan terakhir dari garis itu, harus membayar harganya. Aruna merasa seolah seluruh dunia runtuh di atas pundaknya. Pengkhianatan besar? Apa maksudmu? Leluhurmu dulu, Aruna, telah menentang kehendak dewa-dewa, melanggar janji yang sangat sakral. Karena itu, kutukan ini terlahir dan hanya darah yang sama, darah kerajaanmu, yang bisa menghentikannya. Namun, harga yang harus dibayar sangat besar. Apa harganya? Aruna bertanya dengan suara gemetar. Penyihir kuno menatap Aruna dengan penuh penyesalan. Kamu akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada kehidupanmu, Aruna. Kamu akan kehilangan dirimu sendiri, ingatannya, identitasmu. Kamu akan hidup tanpa mengingat siapa dirimu sebenarnya. Ini adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk menghentikan kutukan ini. Aruna terdiam sejenak mencerna kata yang baru saja didengarnya. Hatinya dipenuhi rasa bingung dan ketakutan. Jadi, jika aku ingin menghentikan kutukan ini, aku harus mengorbankan siapa aku? Aku harus melupakan segalanya? Tanyanya, suara hampir tak terdengar. Ya, Aruna, itu satu-satunya cara untuk membebaskan kerajaannya. Kamu akan terlupakan oleh orang-orang yang mencintaimu, bahkan oleh dirimu sendiri. Tapi kutukan ini akan berakhir. Kerajaan akan diselamatkan, dan penderitaan akan berakhir. Aruna merasa dunia seolah runtuh di sekitarnya. Rasa sakit, kesedihan, dan kebingungannya semakin menghantui. Aku harus memilih antara mengorbankan diriku sendiri dan menyelamatkan mereka semua. Ia merasakan sebuah beban yang begitu berat. Dan saat itu, semua kenangan indah tentang kerajaannya, tentang Pangeran Raka, dan orang tuanya, mulai berkelebat dalam pikirannya. Aku akan mengorbankan segalanya, kata Aruna dengan suara penuh tekad. Meskipun hatinya penuh kerisauan, aku tidak bisa membiarkan kutukan ini menghancurkan kerajaan. Jika itu berarti aku harus melupakan siapa aku, maka aku akan melakukannya. Penyihir kuno mengangguk pelan. Terkadang, untuk menghentikan penderitaan yang lebih besar, kita harus siap untuk melepaskan yang kita cintai. Dan kamu, Aruna, akan menjadi legenda yang terlupakan. Dengan kata-kata itu, penyihir kuno memulai ritualnya. Suara mantra kuno bergema di seluruh gua, dan cahaya dari batu hitam di altar menyala semakin terang. Aruna merasakan tubuhnya bergetar hebat, seolah ada kekuatan besar yang menguasai dirinya. Dalam sekejap, ia merasa ingatannya mulai menghilang, dan wajah orang-orang yang ia cintai semakin kabur di dalam benaknya. Namun, meskipun ingatannya hilang, satu hal tetap jelas di dalam hatinya, keinginannya untuk mengakhiri kutukan ini dan menyelamatkan kerajaan. Dengan penuh keberanian, Aruna menyelesaikan pengorbanannya. Setelah pengorbanan besar itu, tubuh Aruna terjatuh lemas ke tanah. Ritual penyihir kuno selesai, dan sekejap, cahaya merah dari batu hitam itu meredup. Seluruh gua kembali sunyi, hanya terdengar desir angin yang membawa perubahan. Aruna terbaring di sana, tubuhnya kosong, tanpa ingatan dan tanpa arah. Ia tak lagi tahu siapa dirinya, tak lagi tahu siapa yang mencintainya, atau apa yang harus diperjuangkan. Namun, meskipun begitu, ada satu perasaan yang tetap terjaga di dalam hatinya. Sebuah dorongan untuk terus maju, meskipun tak tahu kemana jalan itu akan membawanya. Sementara itu, di luar hutan yang gelap, Pangeran Raka belum menyerah dalam pencariannya. Meski sudah berbulan-bulan berlalu sejak Aruna menghilang, ia terus melangkah tanpa henti. Berita tentang hilangnya Aruna dan pemburuan terhadap babi hitam yang diyakini sebagai makhluk kutukan mulai menyebar di kerajaan. Namun Raka tidak peduli dengan bisikan dan tuduhan itu. Ia tahu Aruna masih hidup, dan ia bertekad untuk menemukannya, meski harus menempuh perjalanan jauh dan berbahaya. Raka merasa terhubung dengan Aruna, meskipun mereka terpisah jauh. Dan setiap malam, ia berdoa agar takdir mereka tidak berakhir begitu saja. Aku akan menemukanmu, Aruna, bisiknya, memandang ke langit malam yang penuh bintang. Aku berjanji akan membawa kembali semuanya yang hilang. Setelah berhari-hari menjelajahi hutan, akhirnya Raka tiba di gua tertutup tempat, yang menurut legenda adalah lokasi penyembuhan dari kutukan besar yang menimpa kerajaan Sridewa. Disinilah kabar mengenai penyihir kuno dan takdir yang mengikat Aruna membawanya. Ia merasakan ada sesuatu yang kuat, tak terduga, yang menariknya ke dalam gua yang gelap dan sepi ini. Dengan perlahan, ia memasuki gua, mengabaikan rasa takut yang mulai merayap di hatinya. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah ini menyimpan rahasia yang tak ingin terungkap. Di dalam gua yang penuh dengan simbol-simbol kuno, ia akhirnya melihat Aruna, terbaring tak berdaya di atas altar batu. Matanya kosong, tidak ada lagi cahaya yang pernah menghiasi tatapannya. "Aruna!" teriak Raka, suaranya penuh harapan yang mendalam. Namun, Aruna tidak bergerak, tidak ada jawaban.
Ia hanya terbaring di sana, tubuhnya yang dulunya penuh semangat, kini terlihat sangat rapuh. Raka berlutut di sampingnya, menatap wajah yang kini asing baginya. Aruna, kenapa ini terjadi padamu? Suara Raka bergetar, penuh kesedihan yang mendalam. Apa yang telah kamu lakukan? Aruna akhirnya membuka matanya, namun pandangannya kosong. Siapa? Siapa aku? Tanyanya. Suaranya terdengar lemah, seolah kehilangan jati diri. Raka terketai, merasa seolah seluruh dunia runtuh di atas dirinya. Aruna, ini aku. Raka, ingatlah aku. Namun Aruna hanya menggelengkan kepala pelan, matanya masih kabur. Aku tidak ingat siapa kamu. Aku tidak ingat apa-apa. Ia menatap Raka, namun tidak ada rasa yang familiar di dalam dirinya. Rasa cemas dan kehilangan semakin menghantui Raka. Kenapa aku merasa terjebak dalam kehidupan ini? Raka menggenggam tangan Aruna dengan lembut, hatinya penuh dengan perasaan yang campur aduk kesedihan karena Aruna telah kehilangan ingatannya. Namun juga harapan, karena ia tahu bahwa ini bukanlah akhir. Aruna, meskipun kamu tidak ingat aku akan selalu ada untukmu. Aku akan membantumu mengingat siapa kamu sebenarnya. Aku akan membantumu mengingat semuanya. Aruna menatap Raka dengan tatapan kosong. Namun ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya. Aku tidak tahu siapa aku lagi. Aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi diriku yang dulu. Namun, Raka tidak menyerah. Kamu adalah Aruna, putri kerajaan Sri Dewa. Kamu adalah orang yang penuh dengan cinta dan pengorbanan. Apapun yang terjadi, aku akan membantumu melewati ini. Aruna menatap Raka, masih terbungkus dalam kebingungannya. Namun entah mengapa, ia merasakan kedamaian dalam keberadaan pria itu. Meskipun ingatannya hilang, ada semacam ikatan yang tidak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang kuat dan tak terputuskan. Raka membantunya berdiri, mendukung tubuhnya yang lemah. Mari kita pergi bersama-sama, Aruna. Kita akan menemukan cara untuk mengakhiri kutukan ini. Kita akan menghadapinya bersama. Apapun yang terjadi. Aruna menatap dunia di luar gua, yang kini tampak sangat asing baginya. Aku tidak tahu apakah aku bisa menghadapinya, katanya pelan. Tapi aku ingin berjuang. Aku ingin menemukan jalan kembali. Dengan langkah yang ragu-ragu, namun penuh tekad. Aruna dan Raka mulai berjalan keluar dari gua. Menapaki jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Tak ada yang tahu apa yang menanti mereka, namun satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah menyerah. Takdir mereka, meskipun terjal dan penuh dengan pengorbanan, akan terus berjalan. Di luar gua yang gelap, angin malam berhembus dingin, membawa aroma tanah basah yang lembab. Aruna dan Raka melangkah bersama, berusaha untuk menembus kegelapan yang menyelimuti mereka. Aruna yang kini kehilangan ingatannya, namun masih merasakan dorongan untuk melanjutkan perjalanan. Berjalan dengan ragu, namun penuh semangat. Di sampingnya, Raka menjaga setiap langkahnya, tak ingin membiarkan Aruna jatuh lagi. Kita harus segera ke istana, kata Raka dengan tegas. Kerajaan kita dalam bahaya, Aruna. Jika kutukan ini tidak dihentikan, semuanya akan hancur. Aruna menatap Raka dengan mata yang kosong, namun hatinya mulai merasakan sesuatu yang familiar. Meskipun ia tak bisa mengingatnya. Aku ingin membantu, katanya dengan lembut. Aku tidak tahu siapa aku lagi, tapi aku tahu, aku harus melakukan sesuatu. Malam itu terasa panjang dan sepi, dan jalan yang mereka tempuh semakin berat. Setiap langkah terasa seperti beban yang semakin besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada diriku? Aruna bertanya pada dirinya sendiri, meskipun ia tidak tahu pasti jawabannya. Mengapa aku harus melupakan semua yang aku cintai? Raka yang mendengar pertanyaan itu menoleh. Wajahnya penuh kekhawatiran. Kamu tidak perlu mengingat segalanya untuk tahu bahwa kamu punya kekuatan untuk melawan ini, katanya dengan lembut. Aku ada di sini, Aruna. Kita akan melawan kutukan ini bersama. Namun, meskipun kata-kata Raka menghiburnya, Aruna merasakan ketegangan yang semakin memuncak di dalam dirinya. Bagaimana aku bisa membantu jika aku tidak tahu siapa diriku lagi? Ia merasa dirinya seperti makhluk asing dalam tubuhnya sendiri. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah danau gelap yang mengalir perlahan. Cermin hitam yang seakan mencerminkan ketidakpastian yang ada dalam diri Aruna. Ketika Aruna memandang ke permukaan air, ia melihat bayangannya, bayangan seorang wanita yang tak ia kenali. Wajahnya terluka, penuh dengan penyesalan dan kesedihan. Itu aku, Aruna bertanya, suaranya hampir tak terdengar. Raka mendekat, memegang tangan Aruna dengan lembut. Kamu adalah Aruna, putri kerajaan Sri Dewa. Ingatlah, meskipun ingatanmu hilang, jiwamu tetap kuat. Mereka terus melangkah menuju kerajaan yang semakin terancam. Di dalam hati Aruna, sesuatu mulai terbangun, sebuah kekuatan baru yang tidak ia sadari sebelumnya. Namun,
Kekuatan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Di luar sana, di balik kabut yang menutupi kerajaan, ada makhluk-makhluk kutukan yang terus menghantui setiap sudut, menunggu kesempatan untuk menghancurkan segalanya. Ketika mereka akhirnya tiba di gerbang istana, Aruna merasa tubuhnya kembali bergetar. Semua kenangan yang hilang, semua rasa sakit yang tak pernah ia ungkapkan, kini kembali menguat, membanjiri hatinya. Ini tempatnya, bisiknya. Namun suaranya penuh dengan kebingungannya. Ini adalah rumahku, bukan? Raka menatapnya dengan penuh perhatian. Namun ia tahu bahwa waktu mereka hampir habis. Ini adalah rumahmu, Aruna. Ini adalah tempat di mana kutukan ini harus dihentikan. Di dalam istana, suasana sudah sangat tegang. Raja Ganjaya dan Ratu Amara, yang sudah lama berusaha menyembunyikan kebenaran tentang kutukan tersebut, kini berada di ambang keputusasaan. Mereka tahu bahwa hanya Aruna yang bisa menghentikan kutukan itu, namun mereka juga tahu bahwa pengorbanan yang harus dilakukan sangat besar. Aruna, kamu kembali. Ratu Amara berkata dengan suara yang terisak, tapi apakah kamu siap untuk melakukan pengorbanan terbesar dalam hidupmu? Aruna menatap ibu kandungnya dengan tatapan kosong. Namun ada perasaan yang kuat mengalir di dalam dirinya. Aku tidak tahu siapa aku, tapi aku tahu bahwa aku harus mengakhiri ini. Aku akan melakukan apapun untuk menyelamatkan kerajaan. Namun, saat itu, sebuah pengkhianatan besar terungkap. Pangeran Raka, yang selama ini dianggap sebagai kekasih dan pelindung Aruna, ternyata memiliki rahasia yang sangat gelap. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukannya, Aruna, kata Raka dengan suara yang dingin. Kutukan ini akan mengakhiri semuanya, dan aku tidak akan membiarkanmu mengorbankan dirimu untuk kerajaan yang tak pantas diselamatkan. Raka berbalik, matanya penuh dengan kebencian yang tersembunyi. Aku harus membiarkan takdir ini terjadi. Kita tidak bisa melawan dewa-dewa, ini sudah terlambat. Aruna terkejut, merasa seolah dunia di sekitarnya runtuh. Apa yang kamu katakan, Raka? Namun, kata-katanya terhenti saat ia menyadari sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Apakah kamu bagian dari kutukan ini? Raka tersenyum dingin, mengungkapkan kenyataan yang mengerikan. Aku adalah bagian dari takdirmu, Aruna. Aku adalah pengkhianat yang dipilih oleh dewa-dewa untuk memastikan kutukan ini tetap ada. Kita tidak bisa mengubah takdir. Namun, Aruna tidak akan menyerah. Dengan sekuat tenaga, ia menghadapinya. Meskipun tidak tahu apakah ia akan berhasil. Dalam dirinya, ada satu hal yang masih tersisa, keinginan untuk berjuang. Meskipun harganya sangat mahal. Jika ini takdir, maka aku akan melawan takdir ini. Teriak Aruna, matanya penuh dengan tekad. Suara itu menggema di seluruh ruang istana yang sunyi, seolah memanggil para dewa untuk menyaksikan keputusan yang telah ia buat. Namun, Pangeran Raka hanya tersenyum dingin. Senyum yang penuh dengan penyesalan. Kamu tidak bisa melawan takdir, Aruna. Apa yang terjadi antara kita, antara kamu dan kerajaan ini, sudah tertulis sejak zaman dahulu. Ia melangkah maju, mendekati Aruna dengan langkah yang penuh kekuatan. Apa yang kau maksud dengan ini, Raka? Suara Aruna bergetar, namun ia tetap berani menatap pria yang selama ini ia cintai. Kau, bagian dari kutukan ini? Raka berhenti sejenak, memandang Aruna dengan ekspresi yang sulit dibaca. Aku bukan bagian dari kutukan ini, Aruna. Aku adalah alat yang dipilih oleh dewa-dewa untuk memastikan bahwa kutukan ini terus berlanjut. Jika aku membiarkanmu mengorbankan dirimu, itu akan berarti kehancuran bagi kita semua. Aruna merasa seperti dunia runtuh di atas dirinya. Tapi, kita bisa mengakhiri ini bersama. Kita bisa melawan kutukan ini bersama-sama, teriak Aruna. Suaranya penuh dengan harapan yang tak terputuskan. Aku tidak ingin hidup tanpa ingatanku, tanpa siapa aku sebenarnya, tapi aku tidak bisa membiarkan semuanya hancur. Raka menunduk, matanya penuh dengan rasa sakit yang mendalam. Aruna, aku mencintaimu, tapi aku sudah terikat pada takdir ini. Aku tidak bisa melawan dewa-dewa, bahkan jika itu berarti kehilanganmu. Aruna merasa jiwanya terbelah. Ia ingin mempercayai Raka, tetapi kata-kata pria itu menunjukkan kenyataan yang sangat berbeda. Kau memilih takdir ini, bukan karena kamu harus, tapi karena kamu takut menghadapinya. Aruna berkata dengan penuh kesedihan, matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak bisa hidup dengan kutukan ini. Aku harus mengakhirinya, bahkan jika aku harus melupakan diriku sendiri. Tanpa memberi Raka kesempatan untuk berbicara lebih lanjut, Aruna berbalik dan melangkah maju menuju pintu istana yang terbuka. Aku tidak akan menunggu lagi. Jika kamu tidak bisa melawan takdir ini bersamaku, maka aku akan melawan sendirian, kata Aruna, suara penuh dengan tekad yang kuat, meskipun hatinya hancur. Raka mencoba menghentikannya, namun langkah Aruna begitu pasti. Aruna, jangan! Raka berlari ke arahnya,
mencoba menggenggam tangannya. Namun Aruna menepisnya dengan keras. Aku harus mengakhiri ini, katanya. Tatapannya tajam. Aku tidak akan membiarkan semua orang yang aku cintai hancur karena kutukan ini. Aku akan melawan takdirku. Dengan satu langkah terakhir, Aruna melangkah keluar dari istana, menuju ke tempat yang akan menentukan nasibnya. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih akan mengubah semuanya. Namun, meskipun tak ada lagi ingatan tentang siapa dirinya, ia merasa bahwa inilah langkah yang benar. Ia harus mengorbankan segalanya demi menyelamatkan kerajaannya. Dan apapun yang terjadi, ia tidak bisa mundur. Di luar istana, Aruna melangkah sendirian. Meskipun serigala perak itu masih mengikuti di belakangnya, tetap setia. Ia tahu bahwa takdir yang lebih besar menanti di depannya, namun ia tidak bisa menghindarinya. Ketika ia melangkah lebih jauh ke dalam hutan, ia merasa semakin dekat dengan sebuah tempat yang sepertinya sudah ia kenal, meskipun ingatannya tidak mengingatnya. Akhirnya, Aruna tiba di tempat yang sangat familiar, tempat yang penuh dengan energi magis dan sejarah. Itu adalah altar batu yang sama tempat ia pertama kali menyadari bahwa dirinya terperangkap dalam takdir ini. Batu hitam di altar itu menyala sekali lagi, memancarkan cahaya merah yang intens, seolah menyambut Aruna. Aku harus mengakhiri ini, bisiknya. Suara hatinya penuh dengan penentuan yang bulat. Namun, tiba-tiba suara yang familiar terdengar. Aruna, jangan lakukan ini. Pangeran Raka muncul di balik pepohonan. Matanya penuh dengan kegelisahan. Raka, apa yang kau lakukan di sini? Aruna bertanya. Suaranya lemah. Aku harus mengorbankan diriku. Ini satu-satunya cara. Raka berlari ke arahnya dan menggenggam tangan Aruna. Aku akan melawan takdir ini bersama denganmu. Aruna, kita bisa mengubahnya. Kita bisa melawan dewa-dewa yang merencanakan semua ini. Raka berkata dengan penuh tekad. Suaranya penuh dengan semangat yang ia harap bisa menyalakan api harapan dalam diri Aruna. Namun, Aruna tahu bahwa jalan ini sudah ditentukan untuknya. Kita tidak bisa melawan takdir ini, Raka. Aku sudah menerima apa yang harus aku lakukan. Dengan suara yang penuh keyakinan, Aruna berkata, aku harus mengorbankan diriku untuk mengakhiri kutukan ini. Bahkan jika itu berarti kehilangan semuanya. Raka berdiri terdiam, menatap Aruna dengan tatapan yang penuh cinta dan kesedihan. Jika ini adalah takdirmu, Aruna, aku akan mendukungmu. Tapi ketahuilah, aku akan selalu mencintaimu, apapun yang terjadi. Air mata mulai mengalir di wajah Aruna, namun ia tetap berdiri tegak, hatinya berat dengan keputusan yang harus ia buat. Ia menatap altar batu itu, merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir ke dalam dirinya. Dengan perlahan, ia mendekat dan meletakkan tangan di atas batu hitam yang menyala. Semoga kutukan ini berakhir dan kerajaan kami selamat, bisiknya. Suara penuh pengorbanan. Dan dengan satu keputusan yang tak terelakkan, Aruna mulai melakukan pengorbanan terakhirnya. Cahaya dari batu hitam itu menyala semakin terang, sementara takdir kerajaan Sridewa digantung di antara kehidupan dan kematian. Saat tangan Aruna menyentuh batu hitam yang semakin bersinar terang, seluruh tubuhnya bergetar, seolah segenap kekuatan dari dunia yang tak terlihat sedang menariknya ke dalam sebuah pusaran energi yang tak terkendali. Cahaya merah yang memancar dari batu itu menyelimuti tubuhnya, membakar setiap kenangan, setiap perasaan yang pernah ia miliki. Ingatannya mulai menghilang, satu per satu, hingga tak ada lagi yang tersisa. Ini adalah harga yang harus dibayar, pikir Aruna. Hatinya terbenam dalam rasa sakit yang mendalam. Tapi demi kerajaan, demi mereka, aku akan mengorbankan segalanya. Rasa sakit yang menyelimuti tubuhnya semakin tajam. Tubuhnya terasa seperti terpecah menjadi ribuan serpihan. Ia merasa dirinya hanyut, tubuhnya menghilang, tetapi jiwanya masih terikat pada sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Sesuatu yang lebih kuat daripada takdir yang telah mengikatnya sejak lahir. Di saat itu, suara terdalam dan seram menggema di seluruh ruangan. Pengorbananmu tidak akan sia-sia, Aruna. Namun, kutukan ini masih harus dibayar dengan lebih banyak darah. Suara itu, yang berasal dari dewa-dewa yang mengawasi nasib kerajaan, menambah rasa takut yang menggerogoti jiwa Aruna. Namun, meskipun rasa sakitnya semakin mengancam untuk menghancurkannya, Aruna merasa bahwa ada sesuatu yang berubah. Energi dari batu hitam itu mulai terhisap ke dalam dirinya, mengalir melalui darahnya, memberi Aruna sebuah kekuatan baru yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kekuatan yang luar biasa, tetapi juga membebani. Aku harus bertahan, bisik Aruna, dengan suara yang hampir tak terdengar.
Ini adalah pilihan yang harus aku ambil. Tak ada jalan lain. Ketika Aruna merasakan energi itu mengalir melalui tubuhnya, dunia di sekelilingnya menjadi kabur. Pangeran Raka, yang berada tidak jauh dari altar batu, bisa merasakan getaran besar yang terjadi. Ia berteriak, berlari menuju tempat di mana Aruna berdiri, namun ia tidak bisa mendekat. Kekuatan yang mengalir dari batu itu memisahkan mereka, membatasi langkah Raka. "Aruna, jangan lakukan ini!" teriak Raka. Namun suaranya tertahan oleh gelombang kekuatan magis yang memancar dari altar. Ia merasa tak berdaya, seolah-olah ada tembok tak terlihat yang menghalanginya untuk mendekat. Aruna, dengan mata tertutup rapat, merasakan segalanya semakin gelap. Semua kenangan tentang keluarganya, Raka, bahkan tentang siapa dirinya, mulai memudar. Namun, satu hal yang tetap ada adalah rasa cinta dan tekad untuk menyelamatkan kerajaan. Sebuah pengorbanan yang harus dilakukan, meskipun harus kehilangan segala yang pernah ia cintai. "Raka, aku mencintaimu," katanya pelan. Suaranya hampir hilang dalam cahaya yang menyelimutinya. "Tapi ini takdirku, dan ini adalah jalanku." Dengan satu ledakan kekuatan yang dahsyat, tubuh Aruna terjatuh ke tanah, tak lagi mampu berdiri. Pangeran Raka berlari menghampirinya, namun saat ia mencoba menyentuh tubuh Aruna, ia merasakan sebuah kekuatan yang sangat kuat menolaknya. "Mundur!" "Aruna!" serunya sekali lagi, namun kali ini tak ada jawaban. Ketika semuanya tampak hilang, saat Raka hampir menyerah dan menerima kenyataan pahit bahwa ia mungkin telah kehilangan Aruna selamanya, sebuah suara dalam dan lembut terdengar di telinganya. "Kamu masih bisa menyelamatkannya, Raka. Ini belum berakhir." Raka terjit, menoleh dengan cepat untuk mencari sumber suara itu. Namun, ia hanya melihat serigala perak yang selama ini menemani Aruna. Makhluk itu mendekat, dan dalam tatapan matanya yang tajam, seolah memberinya petunjuk. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Raka dengan suara yang putus asa, namun penuh harapan. Serigala itu mengangguk pelan, dan suara misterius kembali terdengar di telinganya. "Hanya dengan pengorbanan dari hatimu yang paling dalam, kamu bisa mengubah takdir ini. Jangan biarkan Aruna berjuang sendirian." Raka menyadari bahwa inilah kesempatan terakhirnya. "Aku tidak akan menyerah pada takdir ini." Tekadnya bulat. "Aruna, aku akan membawamu kembali." Dengan kekuatan cinta yang mendalam, Raka melangkah ke arah altar. Tidak lagi terhalang oleh kekuatan magis yang menghalangi mereka sebelumnya. Dengan tangan yang gemetar, ia menyentuh tubuh Aruna berbisik kata yang penuh pengorbanan dan cinta. "Kita akan melawan ini bersama, Aruna. Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Tiba-tiba, cahaya terang menyelimuti seluruh ruang, dan energi dari batu hitam itu berbalik arah. Raka merasakan kekuatan luar biasa mengalir melalui tubuhnya, sesuatu yang bahkan lebih kuat daripada dirinya, dan dalam sekejap, Aruna terbangun. Namun, ia tampak berbeda, bukan lagi putri yang dulu, tetapi seseorang yang baru. "Raka." Aruna membuka matanya, namun tidak ada ingatan yang tersisa. "Siapa aku?" Raka merasa hatinya hancur, tetapi juga merasa sedikit lega. "Kamu adalah Aruna, dan aku akan membuatmu mengingat siapa kamu sebenarnya. Kita akan melawan takdir bersama." Aruna memandang Raka dengan kebingungannya. Namun ada sesuatu di matanya, sesuatu yang sepertinya mengenal pria itu. Meskipun ingatannya telah hilang, mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini masih jauh, namun tak ada jalan yang akan mereka hindari. "Kita akan menemukan jalan keluar dari kutukan ini, Raka. Aku akan ingat siapa aku." Raka mengangguk. "Aku akan membantumu, Aruna. Kita akan bersama melewati ini. Apapun yang terjadi, kita akan menemukan jalan keluar dari kutukan ini, Raka. Aku akan ingat siapa aku." Raka menatap Aruna dengan penuh tekad, meskipun di dalam hatinya ia merasakan kekosongan yang dalam. "Kita akan menghadapi ini bersama, Aruna. Tak ada jalan lain." Dengan langkah pasti, mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju kerajaan Sridewa, tempat di mana takdir mereka akan diputuskan. Namun, jalan yang harus mereka tempuh penuh dengan bahaya yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka harus menghadapi tidak hanya makhluk kutukan yang mengancam kerajaan, tetapi juga kekuatan gelap yang mengendalikan takdir mereka. Saat mereka semakin mendekati perbatasan kerajaan, Aruna merasakan sesuatu yang aneh, sebuah kekuatan tak terlihat yang mengelilinginya. Seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap langkah mereka. "Ada sesuatu yang salah, Raka," kata Aruna dengan suara gemetar. "Aku merasa seperti kita sedang dipantau." Raka menatap sekeliling dengan penuh kewaspadaan. "Kita harus berhati-hati. Kutukan ini tidak akan berhenti hanya karena kita melarikan diri." Tiba-tiba,
sebuah suara serak terdengar dari belakang mereka. Kau pikir kau bisa melarikan diri dari takdir, Aruna? Mereka berbalik, dan di hadapan mereka berdiri seorang pria tinggi, dengan jubah hitam yang berkilau, wajahnya tersembunyi dalam bayangan, tetapi matanya menyala merah. Aku adalah penjaga kutukan ini. Pria itu melanjutkan, suaranya menggema di udara, dan tak ada yang bisa menghindar darinya. Aruna merasa tubuhnya membeku saat pria itu mendekat. Siapa kamu? Tanyanya. Suaranya hampir hilang dalam ketegangan yang menyelimuti mereka. Pria itu tertawa pelan. Suaranya seolah menggerogoti hati Aruna. Aku adalah utusan dari dewa-dewa yang mengatur takdirmu, Aruna. Kutukan yang menimpamu adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Raka, yang berdiri di samping Aruna, menggenggam pedangnya dengan erat. Kami tidak akan membiarkan kalian mengendalikan takdir kami, teriaknya dengan keberanian. Meskipun rasa takut mulai merayap ke dalam dirinya. Pria itu mengangkat tangannya. Dan seketika, sebuah kekuatan besar mengalir ke udara, menciptakan gelombang magis yang menghantam Raka mundur. Kalian terlalu lemah untuk melawan takdir ini, kata pria itu dengan penuh kebencian. Aku datang untuk memastikan kalian tidak akan mengubah apa yang telah ditentukan. Aruna berdiri tegak, menatap pria itu dengan wajah penuh tekad. Takdirku tidak akan ditentukan oleh siapapun selain diriku sendiri, katanya, suaranya penuh dengan keberanian yang mendalam. Aku akan mengakhiri kutukan ini. Tidak peduli berapa banyak yang harus aku korbankan. Dengan kata-kata itu, Aruna merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Meski ingatannya hilang, ada sesuatu dalam dirinya yang terbangun, sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang dapat dilihat oleh mata manusia. Kekuatan dari batu hitam yang telah memberinya kekuatan, kini berfungsi untuk menolongnya menghadapi dewa-dewa yang mengendalikan takdir. Namun, pria itu tertawa. Mengangkat tangannya lebih tinggi. Kamu masih belum mengerti, Aruna. Takdir tidak bisa dihindari. Semua usaha kalian hanya akan mempercepat kehancuran. Saat itu, sebuah cahaya menyilaukan, tiba-tiba menyelimuti mereka. Dan Aruna merasakan sebuah kekuatan lain yang lebih besar, berusaha menariknya. Cahaya itu datang dari serigala perak yang sebelumnya menemani mereka. Makhluk itu melompat maju, dan tubuhnya mulai berubah. Dari tubuh serigala biasa, ia berkembang menjadi makhluk yang jauh lebih kuat. Mata berkilau dengan api yang menyala. Kau pikir kamu bisa mengalahkan Aruna dengan kekuatanmu sendiri? Suara serigala itu bergema dalam kepala Aruna, namun tidak terdengar oleh siapapun selain dirinya. Aku adalah penjaga dari garis keturunanmu. Aku datang untuk membantumu. Aruna merasakan kekuatan dari serigala perak itu mengalir melalui dirinya, memulihkan sebagian dari ingatannya yang hilang. Kamu adalah penjaga garis keturunan? Tanya Aruna, merasa bingung, namun juga mulai mengerti. Kau telah lama ada di sini, menunggu saat ini? Serigala itu mengangguk. Matanya menyala lebih terang. Aku adalah bagian dari takdirmu, Aruna. Aku datang untuk mengingatkanmu bahwa meskipun takdir tidak dapat dihentikan, keberanian manusia bisa mengubah jalan cerita. Dengan kekuatan baru yang ia terima, Aruna berdiri lebih tegak, menatap pria itu yang masih berdiri dengan penuh kebencian di hadapannya. Jika takdirku adalah untuk mengubah dunia ini, maka aku akan mengubahnya. Tidak ada yang bisa menghalangiku. Tanpa peringatan, Aruna melangkah maju, dan dengan kekuatan luar biasa yang kini mengalir melalui dirinya, ia melepaskan serangan yang sangat kuat. Cahaya dari batu hitam itu bersatu dengan energi dari serigala perak, menciptakan gelombang kekuatan yang mengarah langsung ke pria itu. Pria itu mencoba menahan serangan dengan kekuatan magisnya. Namun, Aruna terus maju dengan tekad yang semakin kuat. Ini adalah akhir dari kutukan ini, teriak Aruna. Dengan kekuatan yang tak terduga, pria itu terhuyung mundur. Tubuhnya terhantam oleh cahaya yang begitu kuat, menghancurkan kehadirannya. Dalam sekejap, makhluk kutukan itu hilang, dan tak ada lagi yang menghalangi perjalanan Aruna dan Raka dengan pertempuran terakhir itu. Kutukan yang menghancurkan kerajaan akhirnya dihentikan. Namun, meskipun mereka berhasil menang, jalan Aruna dan Raka belum berakhir. Kini, Aruna harus berhadapan dengan takdir yang baru, takdir yang akan menguji kekuatannya dan kemampuannya untuk mengingat siapa dirinya. Namun, satu hal yang pasti, Aruna dan Raka telah melalui segalanya, dan perjalanan mereka menuju kedamaian kerajaan baru saja dimulai. Cahaya yang membungkus tubuh Aruna meredup, dan dunia di sekitar mereka kembali normal. Makhluk kutukan yang selama ini menghantui kerajaan kini telah hilang. Dan meskipun Aruna merasa seolah-olah baru saja bangkit dari sebuah mimpi gelap, sesuatu dalam dirinya masih merasa hilang. Apakah aku akan pernah sepenuhnya kembali? Pikirnya. Tatapannya kosong saat ia melihat sekeliling, merasakan dunia yang tak lagi sama. Raka berdiri di sampingnya,
Matanya penuh dengan perhatian, namun juga kelelahan. Kita telah melewati banyak hal, Aruna, katanya. Tangannya menggenggam tangan Aruna erat, memberikan kehangatan yang sangat dibutuhkan. Tapi perjalanan ini belum selesai. Kerajaan kita masih membutuhkan kita. Aruna mengangguk pelan, masih merasa bingung dan terpecah. Meskipun dirinya telah membuat pengorbanan besar dan mengalahkan kutukan, ada sesuatu yang tetap terasa hilang. Aku ingin mengingat siapa aku, Raka. Aku ingin tahu siapa aku sebelum semua ini terjadi. Suaranya penuh dengan kerinduan dan kesedihan yang dalam. Namun, Raka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Kita akan mencapainya bersama, Aruna. Apapun yang hilang dari dirimu, kita akan menemukannya kembali. Kita akan membuat kerajaan kita damai. Mereka berjalan bersama menuju istana. Namun setiap langkah Aruna terasa berat. Meskipun kerajaan Sridewa telah bebas dari kutukan, ada rasa kosong yang menyelimutinya. Rasa yang datang bukan hanya karena kehilangan ingatan, tetapi juga karena rasa kesendirian yang tiba-tiba datang setelah pengorbanan besar itu. Ketika mereka memasuki gerbang kerajaan, suasana istana terasa hampa. Meskipun para rakyat sudah tidak lagi dihantui oleh kutukan yang menimpa mereka, suasana kerajaan terasa sepi, seperti kehilangan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kami kembali, kata Raka pelan. Meskipun ada kekhawatiran yang tak terucapkan di dalam dirinya. Ini rumah kita, kata Aruna. Meskipun hatinya masih bertanya-tanya, apakah ini benar-benar tempat yang ia kenal? Tapi apakah aku akan pernah merasa sepenuhnya kembali? Di dalam istana, Raja Ganjaya dan Ratu Amara yang menunggu di ruang utama, berdiri dengan harapan baru. Meskipun mereka tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi pada Aruna, mereka tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Putriku, apakah kamu baik-baik saja? Ratu Amara bertanya. Langkahnya penuh keraguan, tetapi juga kasih sayang yang mendalam. Kami sangat merindukanmu. Aruna menatap ibu kandungnya, namun matanya masih kosong. Aku tidak tahu siapa diriku lagi, ibu, jawabnya dengan suara pelan, penuh kebingungan. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin membantu kalian membangun kembali kerajaan ini. Malam itu, setelah pertemuan dengan orang tuanya, Aruna berjalan ke balkon istana, memandang jauh keluar jendela. Angin malam menyapu wajahnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih tenang. Namun, di balik ketenangan itu, ia tahu bahwa ada sesuatu yang harus ditemukan. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar ingatan yang hilang. Apa yang harus aku lakukan, Raka? Ia bertanya. Suaranya penuh dengan rasa harap. Raka berdiri di sampingnya, menatap kerajaan mereka yang mulai bangkit kembali. Aruna, katanya lembut, kadang-kadang kita harus menciptakan jalan kita sendiri, bukan hanya mengandalkan masa lalu. Kerajaan ini membutuhkan kita yang kuat dan siap untuk membangun masa depan. Aruna menatap langit malam yang berbintang, dan dalam diam, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan atau kutukan. Aku ingin tahu siapa aku, katanya, dengan keyakinan. Tapi aku juga ingin menemukan jalan kita ke depan. Raka menggenggam tangannya, sebuah tanda bahwa meskipun perjalanan mereka penuh dengan tantangan, mereka akan melangkah bersama. Kita akan menemukan jalan kita bersama, Aruna. Kita akan menciptakan kerajaan yang baru. Keesokan harinya, Aruna dan Raka berdiri di depan rakyat kerajaan. Suasana di alun kerajaan telah berubah. Orang-orang yang dulunya terperangkap dalam ketakutan, kini berdiri dengan harapan baru. Di hadapan mereka, Aruna berdiri dengan percaya diri, meskipun ada sedikit keraguan di hatinya. Kerajaan ini telah mengalami banyak penderitaan, katanya dengan suara yang penuh tekad. Namun, kita tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang kutukan. Kita akan bangkit kembali, bersama-sama. Raka berdiri di sampingnya, matanya penuh dengan keyakinan. Kami berjanji untuk membangun masa depan yang lebih baik, satu yang lebih kuat, dan penuh kedamaian. Kami akan menuntun kalian, dan bersama-sama kita akan menulis babak baru dalam sejarah kerajaan Sridewa. Aruna menatap rakyatnya, dan untuk pertama kalinya sejak ia kehilangan ingatannya, ia merasakan kekuatan baru mengalir melalui dirinya. Mungkin ia tidak bisa mengingat semua tentang dirinya, tetapi satu hal yang jelas, kerajaan ini adalah bagian dari dirinya. Ini adalah rumah kita, dan kita akan menjaga dan melindunginya bersama. Saat rakyat mulai bertepuk tangan, Aruna merasakan kehangatan dari mereka. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Masih banyak yang harus ia hadapi, banyak yang harus ia pelajari, tetapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan lagi melawan takdirnya sendirian. Dengan Raka di sisinya, Aruna merasakan bahwa takdirnya masih bisa ditulis kembali, dan kerajaan Sridewa akan bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Namun,
Meskipun rakyat mulai merasa harapan baru, bayangan dari masa lalu yang kelam tetap menghantui mereka. Kerajaan Sridewa mungkin telah bebas dari kutukan yang mengancam, namun tidak ada yang tahu apa yang akan datang setelah kebangkitan itu. Hari, mereka memperkenalkan reformasi baru yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, memperbaiki infrastruktur, dan menghapuskan sisa-sisa kekuatan gelap yang pernah menguasai kerajaan. Namun, meskipun perubahan itu terasa nyata, ada sesuatu yang masih terasa mengganggu. Pada suatu malam yang kelam, sebuah perasaan aneh tiba-tiba menyelimuti istana. Aruna, yang sedang duduk bersama Raka di ruang kerjanya, merasa gelisah. "Ada yang salah, Raka," katanya. Suaranya rendah dan penuh dengan kekhawatiran. "Aku merasa ada sesuatu yang mengancam kita." Raka menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa maksudmu?" tanyanya, meskipun hatinya pun dipenuhi rasa cemas yang sama. Selama beberapa hari terakhir, ia juga merasakan ada sesuatu yang gelap mengintai mereka. "Aku tidak tahu apa itu," Aruna berkata, mengusap dahinya yang berkeringat. "Tapi ada sesuatu yang sedang mendekat, sesuatu yang sangat kuat." Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari luar, membuat keduanya terlonjak kaget. "Apa itu?" Aruna bertanya, berdiri dan berjalan cepat keluar ruangan. Mereka berdua menuju balkon istana, dan saat melihat keluar, mereka melihat langit malam yang berubah menjadi gelap dan berputar, seolah diterjang oleh angin kencang yang datang begitu cepat. "Apa yang sedang terjadi?" kata Raka, terkejut dengan fenomena yang terjadi. Tanpa peringatan, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba menghantam istana, membuat seluruh bangunan bergetar. Aruna dan Raka terpental mundur, dan seketika mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi berhadapan dengan kutukan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang mengancam mereka. Di tengah kekacauan itu, sebuah bayangan hitam muncul dari kegelapan yang menyelimuti langit, dan sebuah suara mengerikan terdengar di telinga mereka. "Kalian berpikir kutukan itu telah berakhir?" "Tidak, Aruna. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir." Bayangan itu semakin mendekat, dan makhluk besar dengan sayap hitam muncul dari kegelapan. Matanya yang merah menyala menatap Aruna dan Raka dengan penuh kebencian, seolah mengetahui setiap langkah mereka. "Kamu tidak bisa lari dari takdirmu, Aruna," suara itu berkata, semakin mendekat. "Aku adalah dewa kehancuran, dan kutukanmu belum berakhir. Semua yang telah kamu bangun akan hancur, seperti semuanya yang telah kamu korbankan." Aruna dan Raka terkejut. "Dewa kehancuran?" Aruna bertanya, suaranya gemetar. "Apa yang kamu inginkan dariku?" "Aku datang untuk mengingatkanmu bahwa tak ada yang bisa melawan takdir," kata Dewa Kehancuran dengan suara yang sangat kuat. "Dan kerajaan ini akan runtuh karena pilihan yang telah kamu buat." Raka menggenggam pedangnya, berlari maju untuk menghadapi Dewa Kehancuran. "Kita tidak akan membiarkanmu menghancurkan semuanya yang telah kita perjuangkan," teriaknya, meskipun ia tahu bahwa musuh mereka kali ini lebih kuat daripada yang pernah mereka hadapi. Namun, Dewa Kehancuran hanya tertawa. "Kalian tidak bisa melawan takdir, Raka. Kekuatan kalian terlalu lemah." Dengan gerakan cepat, ia mengangkat tangannya, dan sebuah gelombang energi besar menghantam mereka, membuat keduanya terjatuh ke tanah. Aruna, meskipun terjatuh, tidak bisa menerima kekalahan begitu saja. "Raka, kita tidak bisa menyerah. Ini adalah takdir kita, dan kita harus menghadapinya," katanya, berusaha bangkit kembali. Dengan kekuatan yang tersisa, Aruna berdiri tegak dan memanggil kekuatan dalam dirinya. "Aku tidak akan membiarkan kerajaan ini runtuh. Aku akan melawan takdir ini," teriaknya dengan segenap kekuatan yang ada dalam dirinya. "Kerajaan ini akan hidup!" Cahaya dari batu hitam yang dulu memberinya kekuatan menyala kembali, kali ini jauh lebih terang. Kekuatan itu mengalir ke seluruh tubuh Aruna, memberinya kekuatan yang bahkan melebihi kemampuan sebelumnya. Ia mengangkat tangannya, dan dengan satu serangan besar, gelombang energi yang sangat kuat menghantam Dewa Kehancuran. Dewa Kehancuran terhuyung mundur, matanya penuh dengan kejutan. "Apa yang terjadi?" ia bertanya dengan suara penuh kebingungannya. Karena ia tidak menyangka bahwa Aruna bisa melawan kekuatannya dengan begitu hebat. "Kita mungkin tidak bisa mengubah takdir," Aruna berkata dengan suara penuh keberanian. "Tapi kita bisa menentukan masa depan kita sendiri." Dewa Kehancuran menggertakkan giginya, berbalik untuk menyerang lagi. Namun, dengan kekuatan yang baru, Aruna dan Raka bertempur bersama, menghadapi makhluk yang tak terbayangkan sebelumnya. Mereka saling melindungi satu sama lain, berjuang tanpa menyerah, meskipun kekuatan musuh mereka semakin besar. Namun, meskipun pertempuran itu berlangsung sengit, satu hal yang jelas, Aruna dan Raka tidak akan menyerah. Takdir mereka belum berakhir, dan mereka akan berjuang sampai akhir,
untuk mengubah masa depan mereka. Dewa kehancuran berdiri tegak di hadapan mereka. Matanya yang berkilauan dengan api berwarna merah menyala, mengancam untuk menghanguskan segalanya di sekitarnya. Kalian masih belum mengerti, kata Dewa kehancuran dengan suara yang penuh kebencian. Takdir ini sudah tertulis. Semua yang kalian perjuangkan sia-sia belaka. Aruna berdiri dengan tangan terangkat. Cahaya dari batu hitam yang dulu ia terima semakin terang, mengalir melalui tubuhnya dengan kekuatan yang hampir tak terbayangkan. Raka berdiri di sampingnya, pedangnya siap untuk melawan. Meskipun ia tahu bahwa musuh mereka kali ini jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Kami tidak akan menyerah, teriak Aruna dengan penuh tekad. Suaranya bergetar karena kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Kerajaan ini akan hidup, apapun yang harus aku korbankan. Dewa kehancuran tertawa. Namun tawa itu terasa menyakitkan, penuh dengan rasa jahat. Kalian berpikir bisa melawan takdir dengan cinta dan keberanian? Tak ada yang lebih bodoh. Cinta kalian tidak bisa mengalahkan kekuatan dari dewa-dewa. Dengan satu gerakan, Dewa kehancuran melepaskan serangan energi gelap yang sangat besar, menghantam tanah dengan kekuatan yang memecah segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Aruna dan Raka terhuyung, namun tetap berdiri. Tadak, teriak Aruna, berusaha bertahan, meskipun rasa lelah mulai menggerogoti tubuhnya. Dalam kebingungannya, Aruna tiba-tiba merasakan sebuah kekuatan lain yang mengalir ke dalam dirinya. Itu adalah kekuatan dari rakyat yang telah ia selamatkan, dari orang-orang yang mencintainya dan mempercayainya. Mereka yang pernah hidup dalam ketakutan, kini memberi kekuatan baru. Kami bersamamu Aruna. Suara-suara itu terdengar jelas di telinganya, meskipun ia tahu mereka tidak ada di sana. Tangan Aruna terangkat lebih tinggi, dan batu hitam itu kembali menyala lebih terang, mengalirkan energi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Ia tahu sekarang bahwa ini bukan hanya tentang dirinya, ini tentang rakyatnya, tentang kerajaan yang telah hancur dan yang kini perlu dibangkitkan. Tak ada yang lebih kuat dari cinta dan harapan, teriak Aruna dengan penuh kekuatan. Cahaya yang mengalir dari dirinya meledak, menciptakan gelombang kekuatan yang sangat besar. Tak ada takdir yang bisa menghentikan kita. Dewa kehancuran mencoba menahan serangan Aruna dengan kekuatan gelapnya, namun energi dari rakyatnya mengalahkan kekuatan jahat itu, membakar dan menghancurkannya. Ini belum berakhir, teriak Dewa kehancuran. Namun kekuatannya mulai pudar. Namun, meskipun kekuatan Aruna semakin kuat, ia tahu bahwa kemenangan ini tidak akan datang dengan mudah. Dengan kekuatan yang semakin besar, Aruna merasakan tubuhnya mulai kehilangan energi. Batu hitam yang ada di tangannya bersinar lebih terang, tetapi kekuatannya terasa semakin mengurasnya. Aku tidak bisa melawan ini selamanya, pikir Aruna, merasakan kelelahan yang tak tertahankan. Raka, aku tidak bisa terus bertahan, kata Aruna dengan suara pelan. Tubuhnya terhuyung. Aku harus mengorbankan sesuatu lebih besar lagi. Raka yang berdiri di sampingnya, dengan wajah penuh kekhawatiran, meraih tangan Aruna. Tidak Aruna, aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Ia mencoba menahan Aruna. Namun, Aruna tersenyum lemah. Matanya penuh dengan pengorbanan. Aku sudah memilih jalan ini Raka, katanya dengan penuh keyakinan. Meskipun rasa sakit itu semakin menggerogoti tubuhnya, kerajaan ini membutuhkanmu. Aku sudah memberikan segalanya. Sekarang, waktunya untuk menghentikan kutukan ini selamanya. Dengan satu gerakan terakhir, Aruna mengarahkan energi terakhir yang ada dalam dirinya langsung ke Dewa kehancuran. Ledakan besar terjadi, menghancurkan segalanya di sekitar mereka, sementara Raka terjatuh, terlempar oleh kekuatan yang luar biasa. Aruna merasakan tubuhnya terhenti, dan dunia di sekitarnya mulai memudar. Aku akan selalu ada untukmu, pikir Aruna, sebelum segalanya menjadi gelap. Saat dunia kembali terang, Raka membuka matanya dan mendapati dirinya terbaring di tanah, namun Dewa kehancuran sudah tidak ada lagi. Aruna, teriaknya, berlari menuju tempat Aruna terjatuh. Aruna terbaring di tanah, tak bergerak, wajahnya yang cantik kini tampak damai, meskipun tubuhnya tidak lagi memiliki kekuatan. Raka merasakan air mata mengalir di wajahnya saat ia menggenggam tangan Aruna. Kau tidak bisa meninggalkanku Aruna. Kita masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Namun, Aruna telah mengorbankan dirinya, memberikan segalanya demi kerajaan yang ia cintai. Dewa kehancuran telah kalah, dan kutukan itu akhirnya berakhir. Tetapi dengan kemenangan itu, datanglah kehilangan yang sangat besar. Dengan kerajaan yang selamat, dan dengan harapan baru di hati rakyatnya, Raka berjanji untuk mengingat pengorbanan Aruna, dan memastikan bahwa tak ada lagi yang akan merusak kerajaan yang telah ia lindungi. Aku akan melanjutkan perjuanganmu Aruna, bisiknya.
sambil mengangkat tubuh Aruna dengan lembut. Aku tidak akan pernah lupa padamu. Dengan tubuh Aruna yang terbaring di pelukannya, Raka merasa dunia seolah runtuh. Rasa kehilangan yang mendalam mengalir melalui dirinya, namun di balik kesedihan itu, ada sebuah tekad yang lebih besar. Sebuah janji yang harus ia tepati untuk Aruna, dan untuk seluruh kerajaan. Aku akan melanjutkan perjuanganmu, Aruna, bisiknya dengan suara berat. Air mata mengalir di pipinya. Aku berjanji akan memastikan semuanya yang kita impikan menjadi kenyataan. Raka mengangkat tubuh Aruna dengan hati-hati, dan dengan langkah perlahan, ia membawa Aruna kembali ke istana. Kerajaan yang telah mereka selamatkan dari kutukan, kini terancam oleh kehilangan yang tak terbayangkan. Aruna telah memberikan pengorbanannya untuk kedamaian. Namun Raka tahu bahwa takdir mereka tidak akan berhenti begitu saja. Kerajaan Sridewa yang dulu terhimpit dalam kegelapan, kini perlahan mulai bangkit. Para rakyat yang telah lama hidup dalam ketakutan mulai merasakan kebebasan, dan para pemimpin kerajaan mulai merencanakan masa depan yang lebih cerah. Namun, meskipun kedamaian telah dimulai, ada perasaan kosong yang melanda istana. Tanpa Aruna, tanpa pemimpin yang memberi mereka harapan, semuanya terasa sepi. Di ruang utama istana, Raja Ganjaya dan Ratu Amara berdiri di depan Raka. Wajah mereka tampak penuh kekhawatiran. Namun mereka juga tahu bahwa mereka harus melangkah maju untuk melanjutkan apa yang telah dimulai. Raka, Raja Ganjaya, berkata dengan suara berat, "Kami kehilangan Aruna, tetapi kami tidak bisa membiarkan ini menghentikan kita. Kerajaan kita membutuhkan pemimpin, dan aku tahu kamu adalah orang yang tepat untuk melanjutkan apa yang telah dia perjuangkan." Raka menandak. "Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya, Raja." Namun, di dalam hatinya, ia merasakan keberanian baru. Ia tahu bahwa meskipun Aruna telah pergi, ia harus mengambil peran yang ditinggalkannya. Tapi jika ini yang harus kulakukan, maka aku akan melakukannya untuk Aruna. Namun, meskipun kerajaan Sridewa sedang mengalami kebangkitan, ancaman yang lebih besar masih mengintai. Di balik kedamaian yang baru terjalin, ada sebuah kekuatan gelap yang tidak pernah benar-benar hilang. Kekuatan itu bersembunyi di dalam bayang-bayang, menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali, dan menghancurkan semua yang telah dibangun. Beberapa malam setelah kematian Aruna, Raka menerima sebuah pesan misterius, sebuah gulungan tua yang terbungkus dengan segel magis. Dengan hati yang cemas, ia membuka gulungan itu, dan membaca pesan yang mengubah segala sesuatu. Kekalahan Dewa Kehancuran bukanlah akhir. Ada yang lebih besar yang sedang menunggu. Ketika sang pemimpin yang terlupakan kembali, maka kerajaan ini akan jatuh sekali lagi. Pesan itu membuat hati Raka berdebar kencang. Apa yang dimaksud dengan pemimpin yang terlupakan? Tanya Raka dengan suara gemetar, namun tidak ada jawaban. Kegelapan yang datang dari pesan itu hanya semakin membuatnya bingung. Siapa yang menulis ini? Raka bertanya pada dirinya sendiri, namun tak ada yang bisa menjawab. Raka tahu bahwa ancaman ini bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, menggali lebih dalam, tentang sumber kekuatan gelap yang masih ada. Dengan tekad yang semakin kuat, ia mencari informasi di seluruh penjuru kerajaan, bahkan mencari jawaban di tempat-tempat yang terlupakan oleh waktu. Pada suatu malam, saat ia berkelana ke perpustakaan kuno, ia menemukan sebuah buku yang tertutup debu, sebuah kitab yang telah lama terlupakan. Di dalam buku itu, ia menemukan catatan tentang pemimpin yang terlupakan, yang ternyata adalah seorang pahlawan kuno yang pernah membangun kerajaan Sridewa. Namun, setelah melakukan perbuatan terlarang, ia dikutuk oleh dewa-dewa dan dijadikan makhluk yang hidup dalam bayang-bayang. Pemimpin yang terlupakan adalah pemimpin yang telah dikhianati oleh dewa-dewa. Raka membaca dengan hati yang berdebar, semakin mengerti bahwa ancaman ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Raka tahu bahwa kutukan yang lebih besar sedang menunggu untuk menghancurkan segalanya. Jika mereka tidak bertindak cepat, kerajaan Sridewa yang baru saja dibangun dengan susah payah akan jatuh kembali dalam kegelapan. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia lupakan, pengorbanan Aruna. "Aku harus melindungi kerajaan ini, untuk Aruna," bisik Raka, matanya penuh dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. "Aku tidak akan membiarkan semua yang telah kami perjuangkan hancur begitu saja." Raka memutuskan untuk mengambil langkah berani dan mencari cara untuk mengalahkan ancaman ini. Ia tahu bahwa tak hanya kekuatan fisik, tetapi juga cinta dan keberanian yang pernah ditunjukkan oleh Aruna akan menjadi kunci untuk melindungi kerajaan dan mengatasi takdir mereka. Namun, saat Raka mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan yang penuh bahaya ini, ia sadar bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. "Aku akan membutuhkan bantuan," pikirnya.
menyadari bahwa ia harus kembali ke rakyatnya dan meminta mereka untuk bersatu sekali lagi. Kerajaan ini adalah milik kita bersama, kata Raka pada diri sendiri, menatap kerajaan yang kini tampak tenang, namun penuh dengan ancaman yang mengintai. Kita akan menghadapinya bersama. Kita akan mengalahkan kegelapan ini untuk Aruna. Dengan tekad yang semakin kuat, Raka memulai perjalanan pencariannya untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Di dalam dirinya, ia tahu bahwa keberanian dan cinta yang pernah diberikan oleh Aruna harus menjadi kekuatan utama dalam menghadapi ancaman yang datang. Ia tidak akan membiarkan semua yang telah dikorbankan menjadi sia-sia. Namun, jalan yang harus ia tempuh tidaklah mudah. Raka tahu bahwa ia akan menghadapi kegelapan yang jauh lebih dalam, sebuah kekuatan yang lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan. Raka berkeliling ke penjuru kerajaan, berbicara dengan para pemimpin dan orang-orang bijak yang telah lama melayani keluarga kerajaan. Dari pertemuan-pertemuan itu, ia akhirnya mengetahui bahwa pemimpin yang terlupakan makhluk yang dikutuk oleh dewa-dewa adalah seseorang yang dahulu menjadi raja dari kerajaan yang lebih besar sebelum Sri Dewa. Legenda mengatakan bahwa ia membawa kerajaan itu pada puncak kejayaan. Namun pengkhianatan besar yang dilakukannya membuatnya dihukum oleh para dewa, mengubahnya menjadi makhluk yang terkurung dalam bayang-bayang. Dewa kehancuran bukanlah makhluk pertama yang diutus untuk menghancurkan kerajaan, kata salah satu penasihat tua kepada Raka. Ada yang lebih berbahaya. Sang pemimpin yang terlupakan berencana untuk kembali dan mengambil alih dunia ini. Kutukan yang mengikatnya belum berakhir, dan dia tahu bagaimana mengembalikannya. Raka mendengar kata-kata itu dengan penuh kecemasan. Bagaimana kita bisa menghentikannya? Tanyanya. Hati yang sudah terbelah kini semakin gelisah. Kamu harus kembali ke tempat asalnya, jawab penasihat itu. Tempat di mana kutukan pertama kali dimulai, tempat yang tersembunyi di bawah kerajaan ini. Raka tahu bahwa untuk menghentikan ancaman ini, ia harus menemukan tempat yang terlupakan, sebuah ruang yang ada di bawah kerajaan Sri Dewa, yang hanya diketahui oleh mereka yang memiliki pengetahuan kuno. Dalam perjalanan ke tempat itu, ia bertemu dengan seorang pria tua yang dikenal dengan nama Guru Lur. Guru ini adalah satu-satunya orang yang mengetahui rahasia terdalam tentang kerajaan ini, termasuk pemimpin yang terlupakan dan kutukan yang mendalam. Untuk mengalahkan musuhmu, Raka, kata Guru Lur dengan suara yang serak dan dalam, kamu harus tahu bahwa ini bukan hanya pertempuran fisik. Ini adalah pertempuran jiwa. Pemimpin yang terlupakan telah menguasai kekuatan gelap yang jauh lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan. Untuk menghadapinya, kamu harus memasuki dimensi yang lain, tempat di mana kekuatan dewa-dewa berdiam. Raka menatap Guru Lur dengan kebingungan. Dimensi yang lain? Tanya Raka, mencoba mengerti. Guru Lur mengangguk. Ya Raka, dunia ini bukanlah satu-satunya tempat yang ada. Ada dunia lain yang lebih gelap, tempat dewa-dewa dan makhluk jahat bersemayam. Jika kamu ingin melawan pemimpin yang terlupakan, kamu harus menembus batas-batas dunia ini dan menantang apa yang ada di sana. Dengan petunjuk dari Guru Lur, Raka memulai perjalanan berbahaya menuju dimensi yang lain, sebuah tempat yang dipenuhi dengan kegelapan dan kekuatan tak terbayangkan. Dalam perjalanan ini, ia harus melewati gerbang-gerbang magis yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain, dan setiap langkahnya terasa lebih berat. Saat ia akhirnya tiba di dimensi yang gelap, Raka merasakan tekanan yang luar biasa. Dunia ini dipenuhi dengan bayangan dan ilusi, dengan makhluk-makhluk mengerikan yang mengawasi setiap gerakan. Setiap sudut dunia ini terasa terbalik, seolah ruang dan waktu tak lagi berjalan dengan cara yang biasa. Ini tempat yang sangat berbahaya, Raka, pikirnya. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Di depannya, sebuah gerbang besar yang terbuat dari batu hitam menghalanginya. Di atas gerbang itu terdapat simbol-simbol kuno yang berkilau dengan cahaya yang sangat redup, seolah memperingatkan siapapun yang berani masuk. Namun, Raka tidak mundur. Dengan pedang di tangannya dan tekad yang kuat, ia melangkah maju, memasuki gerbang yang akan membawanya ke tempat pemimpin yang terlupakan bersembunyi. Saat Raka memasuki ruang yang lebih dalam, ia mendapati dirinya di hadapan sebuah singgasana kuno yang terbuat dari batu hitam. Di atas singgasana itu duduk makhluk besar. Wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang gelap. Kamu akhirnya datang, Raka. Suara itu bergema dalam ruang, terdengar dalam dan penuh ancaman. Aku sudah menunggumu. Kamu adalah pemimpin yang terlupakan, kata Raka dengan suara tegas. Kekalahanmu tidak akan terjadi, dan aku akan menghentikan kutukan yang kau bawa. Makhluk itu tertawa, suaranya mengerikan. Kau pikir kamu bisa menghentikanku begitu saja? Takdir ini sudah tertulis, Raka. Semua yang telah kamu perjuangkan adalah sia-sia. Namun,
Raka tidak ragu. Aku tidak akan membiarkanmu merusak dunia ini lagi, teriaknya. Memegang pedangnya dengan erat, siap menghadapi makhluk itu dalam pertempuran yang paling sulit dalam hidupnya. Pemimpin yang terlupakan menatap Raka dengan mata merah yang menyala, senyumnya penuh dengan keangkuhan dan kebencian. Kau pikir dengan kekuatanmu, kau bisa mengalahkanku? Kata makhluk itu dengan suara yang berat dan menggetarkan. Aku telah menguasai takdir ini lebih lama daripada yang bisa kau bayangkan. Semua yang kau perjuangkan, semua yang Aruna perjuangkan, hanyalah bagian dari rencana yang lebih besar. Raka mengangkat pedangnya, menggenggamnya dengan erat. Aku tahu takdirku, dan aku tahu takdir kerajaan ini. Tak ada yang bisa menghentikan kami. Bahkan dewa-dewa sekalipun, suaranya menggema dengan keyakinan. Meskipun di dalam hatinya, rasa takut dan keraguan terus menghantui. Pemimpin yang terlupakan tertawa, suara itu terasa penuh dengan kecemasan yang disembunyikan. Kau benar-benar bodoh, Raka. Takdir ini sudah tertulis. Semua yang kamu lakukan sekarang, semua yang kamu perjuangkan, akan sia-sia. Pada akhirnya, kerajaan ini akan runtuh. Namun, Raka tetap teguh. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkannya. Ini bukan tentang takdir yang sudah ditentukan. Ini tentang apa yang kita pilih untuk dilakukan sekarang. Dengan satu gerakan cepat, pemimpin yang terlupakan mengangkat tangannya, menciptakan gelombang energi yang menghempaskan Raka ke tanah. Raka terhuyung, namun segera bangkit kembali. Ini belum berakhir, gumamnya, menatap lawannya dengan tatapan penuh kebencian dan tekad. Pemimpin yang terlupakan berjalan maju dengan langkah yang penuh ancaman. Setiap langkahnya mengirimkan getaran kuat ke seluruh dunia di sekitarnya. Kau pikir pedangmu bisa melawanku? Aku adalah makhluk yang tak akan pernah mati. Aku adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Namun, Raka tidak menyerah. Dengan pedang di tangannya yang kini dipenuhi dengan cahaya yang berasal dari kekuatan yang tak terlihat, ia melawan balik. Setiap tebasan pedang membawa energi yang lebih besar dari dirinya. Setiap serangan merupakan pengorbanan yang semakin menguatkan tekadnya. Kita bisa mengubah takdir kita. Raka berteriak. Pedangnya menghantam pemimpin yang terlupakan dengan penuh kekuatan. Aku akan melindungi kerajaan ini. Apapun yang harus aku bayar. Namun, pemimpin yang terlupakan tertawa keras. Merasakan kekuatan yang berasal dari Raka, namun tetap menguasai situasi. Tidak ada yang bisa mengubah takdir, katanya. Mengangkat tangannya sekali lagi untuk melepaskan serangan yang lebih kuat. Dengan satu gerakan, tombak energi hitam terbentuk di tangannya, dan ia melemparkan energi itu langsung ke arah Raka. Ini adalah akhir untukmu, teriak pemimpin yang terlupakan. Namun, Raka, yang hampir tidak mampu bergerak, merasakan kekuatan terakhir yang berasal dari kenangan Aruna. Kenangan itu memberinya keberanian yang tak terhingga, dan dalam sekejap, ia mengarahkan pedangnya ke serangan energi hitam yang datang ke arahnya. Cahaya pedang Raka bersinar lebih terang, melawan energi hitam dengan segenap kekuatan yang ia miliki. Dalam sekejap, energi itu pecah menjadi dua, dan dengan satu serangan terakhir, Raka menghantamkan pedangnya ke tubuh pemimpin yang terlupakan. Pemimpin yang terlupakan terkejut, melihat tubuhnya terhuyung mundur. Bagaimana mungkin, katanya dengan suara yang penuh kekalahan, sebelum akhirnya tubuhnya terbelah menjadi abu. Ini belum berakhir, kata terakhir yang keluar dari mulutnya, sebelum makhluk itu hilang selamanya. Dengan tubuh pemimpin yang terlupakan yang kini hilang, dunia di sekitar mereka berubah kembali. Kekuatan gelap yang sebelumnya menguasai tempat itu mulai menghilang, meninggalkan keheningan yang mendalam. Raka terjatuh ke lutut, napasnya terengah-engah, tubuhnya lelah, namun matanya masih penuh dengan tekad. Aku melakukannya, bisiknya, berusaha memahami kenyataan bahwa pertarungan ini telah berakhir. Namun, meskipun pemimpin yang terlupakan telah dihancurkan, ada rasa kesepian yang menggelayuti Raka. Aruna, pengorbanannya masih membekas dalam hati Raka. Ia tahu bahwa meskipun kerajaan ini selamat, ada kehilangan yang tidak akan pernah terhapuskan. Saat langit mulai kembali terang, Raka berdiri dengan gemetar. Aruna, aku telah melakukannya. Tapi aku merindukanmu. Suara itu penuh dengan rasa kehilangan, namun juga kebanggaan akan apa yang telah Aruna perjuangkan. Kerajaan Sri Dewa kini bebas dari kutukan yang mengancamnya, dan rakyatnya mulai merasakan kedamaian yang sejati. Namun, bagi Raka, perjalanannya masih jauh. Ia tahu bahwa meskipun ia telah mengalahkan musuh terbesar mereka, ada banyak yang harus ia lakukan untuk melanjutkan apa yang telah dimulai bersama Aruna. Dengan langkah yang tegap, Raka menatap masa depan yang penuh tantangan. Aku akan memastikan semuanya yang telah kami perjuangkan tidak akan sia-sia. Kerajaan ini akan hidup, dan Aruna tidak akan pernah dilupakan. Raka berdiri di balkon istana,
memandang kerajaan Sri Dewa yang kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru. Meskipun langit di atasnya cerah dan penuh harapan, hati Raka terasa gelap, dibayangi oleh kehilangan yang tak terhapuskan. Aruna cinta sejatinya telah pergi, meninggalkan dia untuk melanjutkan perjalanan ini sendirian. Namun, ia tahu bahwa kerajaan ini membutuhkan pemimpin yang kuat, dan ia harus menghadapinya. Aku harus melanjutkan perjalanan ini untukmu, Aruna, bisik Raka, suara penuh penyesalan dan harapan. Kerajaan ini adalah milik kita bersama, dan aku tidak akan membiarkan apapun menghancurkannya. Langkah pertama yang harus diambil oleh Raka adalah memastikan bahwa kerajaan Sri Dewa benar-benar bebas dari ancaman yang sebelumnya mengintai. Meskipun pemimpin yang terlupakan telah dihancurkan, ada kekuatan gelap lain yang masih tersisa di dunia ini. Kekuatan yang bisa mengancam kedamaian yang baru saja mereka capai. Di dalam istana, suasana mulai berubah. Rakyat Sri Dewa yang sebelumnya hidup dalam ketakutan, kini mulai merasakan kedamaian yang hakiki. Para pembesar dan pemimpin daerah mulai berkumpul untuk merencanakan pembangunan kembali kerajaan. Dan Raka berusaha memastikan bahwa setiap orang di kerajaan merasa aman dan dihargai. Namun, meskipun harapan muncul, ada kekosongan yang tak bisa diisi. Aruna telah memberikan segalanya diri, jiwa, dan darahnya untuk menyelamatkan kerajaan ini. Dan meskipun kerajaan hidup kembali, bayangannya tetap menghantui setiap sudut kehidupan Raka. Bagaimana aku bisa membangun kerajaan ini tanpa dia? Pikir Raka. Matanya penuh dengan kekosongan, berusaha menata langkahnya ke depan. Namun, ia tahu bahwa apa yang Aruna inginkan adalah sebuah kerajaan yang aman, damai, dan penuh harapan. Ini adalah jalan yang harus ia pilih, bahkan tanpa Aruna di sisinya. Pada suatu malam, saat Raka sedang berdiskusi dengan para penasihatnya di ruang utama istana, mereka mendengar berita buruk. Ada gerakan dari luar kerajaan. Salah seorang penasihat berkata dengan cemas, kekuatan yang tampaknya berasal dari wilayah yang belum pernah kita kenal. Sekelompok pasukan yang dipimpin oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Raka merasa khawatir. Apa yang mereka inginkan? Tanyanya, mencoba menahan ketegangan yang semakin meningkat dalam dirinya. Penasihat itu menggelengkan kepala. Kami belum tahu, Tuan. Tapi mereka tampaknya mengetahui banyak hal tentang kerajaan ini lebih dari yang seharusnya mereka ketahui. Ini bukan kebetulan, kata Raka dengan penuh kewaspadaan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di luar sana. Kita harus menyelidikinya lebih dalam. Raka memutuskan untuk melakukan perjalanan ke perbatasan kerajaan untuk mengetahui lebih banyak tentang ancaman yang datang dari luar. Ia memimpin sekelompok kecil pasukan elit, mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan yang lebih besar. Di sepanjang perjalanan, Raka merasakan gelombang kekuatan yang mengarah ke arah mereka, seperti sebuah perangkap yang telah direncanakan lama. Mereka sampai di sebuah wilayah terpencil yang tampaknya kosong dan terlantar. Namun, saat mereka memasuki desa kecil yang sepi, Raka merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Tiba-tiba, sebuah gerakan cepat terlihat di antara pepohonan, dan pasukan Raka segera bersiap. Tanpa peringatan, sekelompok tentara misterius muncul dari bayang-bayang, mengenakan jubah hitam dan masker wajah. Mereka bergerak cepat dan terkoordinasi dengan sangat baik, menyerang pasukan Raka tanpa ampun. Siapa kalian? Teriak Raka, pedangnya siap untuk bertarung. Namun, salah satu dari tentara itu berbicara dengan suara yang dalam dan penuh ancaman. Kami adalah penjaga dari kekuatan yang lebih besar, dan kami datang untuk mengakhiri apa yang telah kalian bangun. Dengan serangan yang semakin intens, Raka sadar bahwa musuh yang mereka hadapi jauh lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Mereka bukan sekadar pasukan, mereka adalah para pengikut dari kekuatan gelap yang lebih dalam. Dan kini, mereka telah datang untuk menghancurkan kerajaan yang baru saja mereka selamatkan. Raka memimpin pasukannya dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Kita tidak akan membiarkan mereka menghancurkan semuanya, teriaknya, menyerang dengan pedang yang penuh dengan kekuatan. Pertempuran sengit pun dimulai. Raka bertarung dengan segenap kekuatan yang ada, melawan pasukan yang tampaknya tak terhitung jumlahnya. Namun, meskipun mereka berhasil mengalahkan sebagian pasukan, pemimpin dari kelompok itu muncul, membawa kekuatan yang lebih gelap. Dia berdiri di tengah pertempuran, matanya penuh dengan kebencian dan tujuan yang sangat jelas, menghancurkan kerajaan Sri Dewa sekali dan untuk selamanya. Kami tidak akan berhenti sampai kalian semua runtuh, Raka, kata pemimpin itu dengan suara yang menggetarkan. Kami adalah penuntut takdir yang sejati, dan kalian akan menjadi bagian dari kehancuran ini. Raka merasa tubuhnya kelelahan, namun tekadnya tidak goyah. Kami akan bertahan, katanya dengan suara penuh keberanian. Kerajaan ini akan tetap hidup,
dan aku akan memastikan itu. Namun, di balik kata-kata itu, ada rasa cemas yang semakin meningkat. Jika musuh ini bisa datang dengan kekuatan sebesar itu, Raka tahu bahwa kerajaan Sridewa belum benar-benar bebas. Masih ada sesuatu yang lebih besar yang mengintai. Dan mereka harus siap menghadapi ancaman yang lebih mengerikan. Kerajaan Sridewa masih terasa rapuh, meskipun mereka telah mengalahkan pemimpin yang terlupakan dan mengalahkan beberapa pasukan gelap yang datang. Namun, Raka tahu bahwa ancaman yang lebih besar, kekuatan yang tersembunyi di balik semua pertempuran ini, masih menunggu untuk keluar dari bayang-bayang. Setiap langkah yang diambil, setiap keputusan yang dibuat, membawa mereka lebih dekat kepada takdir yang tak terhindarkan. Saat fajar mulai menyinari kerajaan, Raka berdiri di balkon istana, memandang kerajaan yang telah mereka selamatkan, tapi juga yang terus diganggu oleh ancaman yang datang dari luar. Aruna, bisiknya, menatap tanah yang sudah diselamatkan, namun tetap penuh dengan bayangannya. Semua ini untukmu. Aku tidak akan membiarkan pengorbananmu sia-sia. Malam itu, sebuah kabar datang yang mengguncang istana musuh besar yang sebelumnya. Tersembunyi di balik bayang. Bayang kini telah muncul dengan kekuatan yang lebih besar. Raka dan pasukannya melaju ke perbatasan kerajaan, di mana ancaman terakhir menunggu. Semua jalan menuju pertempuran ini penuh dengan pengorbanan. Dan meskipun mereka sudah mengalahkan musuh-musuh sebelumnya kali ini, kekuatan yang mereka hadapi bukan hanya milik dewa-dewa ini. Adalah kekuatan yang berasal dari hati yang terlupakan, dari masa lalu yang dilupakan, dan dari takdir yang tak bisa dihindari. Ini adalah pilihan terakhir kita, kata Raka kepada pasukannya. Matanya penuh dengan tekad. Kita akan melawan mereka bersama, sampai akhir. Kita tidak akan pernah menyerah. Di medan perang, pasukan Raka bertempur dengan penuh keberanian. Namun kekuatan gelap yang mereka hadapi, jauh lebih mengerikan dari yang mereka duga. Pemimpin pasukan musuh yang terkuat, makhluk bayangan, muncul di hadapan mereka, menciptakan gelombang kegelapan yang membekukan setiap langkah pasukan Raka. Ini adalah akhir dari kerajaan kalian, katanya dengan suara yang penuh kebencian. Tidak ada yang bisa menghindari takdir. Raka mengangkat pedangnya dengan penuh semangat, namun kekuatan gelap itu semakin kuat, meremas setiap inci keberaniannya. Kita akan mengubah takdir ini, teriaknya, dan dengan sekali serang, ia menerjang makhluk itu, menciptakan ledakan cahaya yang menggetarkan tanah. Namun, saat pertempuran berlangsung, Raka menyadari sesuatu yang mengerikan. Tak ada cara untuk mengalahkan kekuatan ini tanpa pengorbanan lebih besar. Di tengah pertempuran yang kacau, ia merasakan sebuah kekuatan yang mengalir melalui dirinya, kekuatan dari Aruna, walaupun ia telah pergi. Aruna telah meninggalkan jejaknya di hati Raka, dan itu memberinya kekuatan yang luar biasa. Untuk Aruna, teriak Raka, dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Dengan satu serangan terakhir yang sangat kuat, Raka memusatkan seluruh kekuatan dalam dirinya, dan mengarahkan pedangnya langsung ke makhluk bayangan, menghancurkannya dalam ledakan besar. Namun, meskipun makhluk bayangan hancur, Raka tahu bahwa kemenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Dalam ledakan kekuatan terakhir itu, tubuhnya terjatuh ke tanah. Napasnya terengah-engah, dan rasa sakit mengalir melalui setiap serat tubuhnya. Aku sudah mengakhirinya, katanya. Matanya mulai tertutup. Raka, teriak pasukan yang tersisa, berlari ke arahnya. Namun, Raka hanya tersenyum, lemah, merasakan kedamaian yang datang setelah bertahun-tahun peperangan dan pengorbanan. Aku telah menjaga kerajaan ini, bisiknya. Suara yang semakin melemah. Aku telah melakukannya. Untukmu, Aruna, dan untuk semua orang yang aku cintai. Raka tahu bahwa kehidupannya akan segera berakhir. Namun, dalam hati, ia merasa damai. Ia telah mengorbankan segalanya untuk kerajaan, untuk rakyatnya, dan untuk Aruna. Kini, kerajaan Sridewa benar-benar bebas dari kutukan. Dan meskipun ia akan pergi, ia tahu bahwa warisannya akan terus hidup dalam hati setiap orang yang telah ia lindungi. Dalam detik-detik terakhirnya, Raka merasakan kehadiran Aruna di sisinya, seolah-olah ia tidak pernah benar-benar pergi. Kita akan selalu bersama, bisik Raka, dan dengan senyuman penuh kedamaian, ia menghembuskan napas terakhirnya. Di luar medan perang, rakyat Sridewa merayakan kemenangan yang telah mereka capai. Mereka tidak hanya bebas dari kutukan yang menghantui mereka, tetapi mereka juga menemukan harapan baru. Kerajaan itu akan hidup dan warisan dari Aruna, dan Raka akan selalu dikenang dalam setiap langkah mereka. Kami tidak akan melupakan mereka, kata salah satu pemimpin rakyat, menatap langit dengan penuh hormat. Aruna dan Raka telah memberikan segalanya untuk kita. Kita akan membangun kerajaan ini dengan cinta dan pengorbanan mereka sebagai dasar kita.